Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Sama-sama tadi sudah membaca Al-Fatihah agar insya Allah ilmunya bermanfaat. Mari sama-sama kita membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridho kepada pertemuan kita. Semua perjalanan dari rumah ke MMAT menjadikan pengampunan dosa. Dan insya Allah rezeki yang barokah, diangkat derajatnya. Dan dijadikan semua keluarganya dijauhkan dari musibah insya Allah. Ya, baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Shadaqallahul azim. Doa yang Allah sampaikan di Quran surat 59 ayat 10. Mudah-mudahan doa ini diijabah oleh Allah ya. Surat Al-Hasyr ayat 10. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berkumpul di majelis tazkiyah yang kita hormati dan kita cintai. Insya Allah, Allah turunkan malaikat-malaikat rahmatnya, Allah naungi kita, Allah jadikan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Malaikat-malaikat mengaminkan dan memohonkan ampun buat kita insya Allah. Dan mudah-mudahan ilmu ini mudah dicerna dan mudah diamalkan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat insya Allah. Salawat dan salam kepada Nabi yang kita cintai, berharap sekali semua yang hadir bersama keluarganya bisa kembali ke tanah suci. Bisa ke raudhahnya dan bisa paling depan, kemudian dekat dengan makam Nabi, bersolawat kepada Nabi. Sambil kemudian kita mengharap bisa bertemu Nabi di telaga Kausarnya. Dan insya Allah dapat syafaatnya dan minum air telaga Kausarnya. Sehingga kita tidak pernah haus selama-lamanya insya Allah. Mudah-mudahan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Sofatallah. Masya Allah ya, rindu gak sih pengen ketemu Nabi? Rindu banget ya. Nabi aja rindu sama kita. Betul atau tidak Bu? Nabi rindu gak sama kita? Rindu banget Bun. Sampai Nabi bilang, aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka kemudian kata sahabat, bukankah kita saudaramu ya Rasulullah? Engkau adalah sahabatku, katanya gitu. Terus saudaramu ya siapa? Saudaraku adalah yang hidupnya akhir zaman, enggak pernah berjumpa denganku, tidak pernah lihat wajahku, tidak pernah dengar suaraku, dan tidak pernah satu forum taklim bersamaku. Tapi mereka datang jauh-jauh mengorbankan waktu, tenaganya, hartanya, sampai kemudian sedihnya, susahnya, mungkin ada yang masih gak enak badan, ada yang sakit, ada yang sedih. Tapi semua datang ke majelis ini demi mencintai Rasulullah SAW. Sahabat tanya lagi, ya Nabi bagaimana engkau mengenali mereka? Kan kita belum ketemu, kita kan belum kenal Nabi ya Bun ya. Kata Nabi, aku mengenali wajah saudara-saudaraku dari bekas wudhunya. Masya Allah, maka sungguh-sungguh berwudhu Bunda. Dan kemudian bagaimana engkau mengenali? Sahabat tanya lagi nih Bunda Meta, bagaimana engkau mengenalinya? Aku mengenali dari sahabat-sahabatku bekas wudhunya, itu warnanya bercahaya, bersih, bersinar, seperti kuda putih di antara kuda-kuda hitam, abu-abu dan coklat. Semua glowing walaupun gak pakai skincare. Karena wudhunya tadi kan. Bahkan kemudian sahabat bertanya lagi, engkau bisa mengenali mereka ya Rasulullah? Bahkan bukan cuma bekas wudhunya itu cahaya. Bekas wudhunya aku lihat banyak perhiasan.
dari semua bekas wudhunya. Jadi mohon maaf Bunda, nanti gelang kita bukan 5, 10 di sini, 20, tapi gelang kita sampai sini. Karena kan wudhu kita sampai sini. Ya Masya Allah. Jadi Nabi lihat ya Allah itu yang gelangnya sampai sini Masya Allah. Gelang kakinya bukan 1, 2 atau 3. Gelang kakinya sampai di atas mata kaki. Masya Allah. Cincinnya juga kan makanya disuruh sela-selai jari. Iya kan kalau berwudu ya, sela-selailah jarimu dalam berwudu. Maka ketika disela-selai jarinya, maka semua jarinya Tante Reni semuanya pakai cincin yang cantik. Masya Allah, mau ibu-ibu? Semoga kita termasuk di dalamnya ya. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Makanya Umi kalau wudu gak mau buru-buru, jangan kayak cucu Umi ya. Kalau wudu Umi baru bilang, cucu wudu sayang, iya Nen. Begitu dia wudu Umi baru nengok, digelarin sajadah ya. Sajadah baru lepas, nengok udah selesai. Ya. Betul atau betul? Dulu saya kalau nanya betul udah wudu gitu ya, sekarang gak mau. Jadi kalau ditanya udah wudu belum, Umi bilang Umi gak mau nanya macam-macam. Udah wudu belum sayang, maaf. Umi pegang sikutnya di sini. Berarti kan masih kering kan Bu di sini. Kering Bun, orang dia wudunya gini-gini Bun. Kakinya gini-gini udah selesai. Jadi Umi pegang aja di sini Bunda Meta, ya kan? Di belakang sikutnya ya. Pas masih kering, Umi bilang masih kering sayang. Emang kenapa sih Nen? Sampai sini cantik, ya kan? Betul ya Bun ya? Jadi bersungguh-sungguh wudunya. Dan airnya kalau kita punya keran, airnya bukan begini-begini. Tapi airnya diambil terus ke belakang. Ya, kenapa kalau ke belakang? Kalau begini diambil air begini terus kemudian dialirkan, yang belakang kena. Tapi kalau gini-gini yang belakang nggak kena atau gini-gini yang depan tidak kena. Tapi kalau begini dia kan nanti lari ke belakang, kita ratakan. Berapa kali? 3 kali. Dilebihkan maksudnya lokasinya biar cahayanya lebih. Dilebihkan bukan jumlahnya. Nanti karena Umi bilang dilebihkan Bunda biar bercahaya, Bunda 7 kali jadinya 7 kali begitu kan. Repot deh nanti Umi bid'ah Umi ya kan. Orang suruh dilebihkan maksudnya lokasinya ya. Kalau dari tadi sampai siku berarti lebihkan dikit. Kalau sampai mata kaki lebihkan dikit ke atas dikit ya. Tapi jangan sampai paha Bun. Sayang airnya hemat ya. Iya, kemudian nanti kalau habis wajah, habis tangan, terus kan kepala, itu kan jaraknya agak jauh. Matikan dulu kerannya, ya. Jadi airnya tidak mubazir. Kemudian matikan dulu, udah tangannya basah. Untuk kepala 1 kali, kemudian ke belakang, kemudian ke depan lagi, baru kemudian telinga, ya. Insya Allah, Masya Allah. Kenapa sih Bun? Kata Nabi SAW, Bunda Mirna nggak terlihat, Masya Allah, tahu-tahu sudah di depan. Banyak zikir ini jadi nggak kelihatan. Bunda Mirna kerudungnya cantik nggak sama teman-teman pengurus ibu-ibu? Cantik gak kerudungnya? Kok bilang cantiknya pelan sih? Cantik atau enggak? Nah gitu dong. Ayo kalau yang mau pakai beli di depan ntar ya. Ini merchandise dari MMAT ini ya. Pakai cantik, birunya cantik banget. Masya Allah tabarakallah. Kayaknya pakai baju apa aja cocok nih. Hitam cocok, pink cocok, biru muda cocok. Nanti jangan rebutan ya kalau mau beli ya. Antri ya. Iya, kalau mau beli jangan rebutan ya sayang, antri ya. Baik, jadi tadi gimana? Berwudunya perlahan-lahan ya, dilebihkan lokasinya tetapi bukan jumlahnya ya. Baik, jumlahnya berapa? Boleh 3 kali, boleh 2 kali, boleh 1 kali, boleh ya. Ada hadisnya 3 kali yang memang biasa ya. Kalau mungkin terburu-buru 2 kali atau lagi nggak enak badan tapi pengen tetap berwudu 1 kali, boleh juga ya. Masya Allah, inilah nanti yang akan menjadi cahaya di hari akhir nanti. Dan Nabi mengenali kita dari sini, dari bekas wudu kita. Dan dalam hadis yang lain, bekas wudhu-wudhu kita gak akan terkena api neraka. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, kita doakan Bunda Mirna dan semua pengurus MMAT selalu sehat walafiat, selalu dimudahkan oleh Allah, diangkat semua sakitnya tanpa sisa, dan insya Allah senantiasa diberi kemudahan untuk beribadah, dan insya Allah kita semua berkumpul di dunia dan juga berkumpul di surga. Insya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Tadi pagi-pagi Bunda Buati MC sudah mengajarkan kami doa supaya umroh. Tuh ya kan, insya Allah ini udah pada mau daftar nanti ya di Tazkiyah. Daftar umroh milad Tazkiyah bulan Januari insya Allah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan Allah ya. Sekarang emang kalau umroh enaknya di Raudhah tuh udah teratur, nggak dorong-dorongan.
Semuanya udah dibatasin ya, alhamdulillah kita bisa sholat, bisa berdoa, kemudian abis itu sudah selesai ya, alhamdulillah. Lebih rapih memang, alhamdulillah ya. Kelihatannya mereka selalu berbenah ya. Dan alhamdulillah kalau dari travel nanti dapat tasreh, bisa ke Raudhah, berikutnya kita bisa isi aplikasi nusuk. Kita bisa balik lagi. Gitu, kalau aplikasi nusuk. Tapi kalau ada yang bilang pakai pintu 21 atau 22, enggak sampai masuk ke Raudhah, tidak. Tetap harus masuk dari pintu 39, pintu Anisa. Ya, pintu 40-nya pintu Jibril. Nah, ya kan 39-nya Anisa dekat Sufah ya, sebelum masuk ke makam Nabi, kemudian ada pintu Jibril, baru kemudian makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ya. Insya Allah dimudahkan. Kita mendekatkan diri kepada Nabi di dunia, semoga nanti didekatkan oleh Allah di Telaga Kausar ya insya Allah. Siap untuk sama-sama mendengarkan materi ini? Sama-sama menyimak materi, siap semuanya? Coba tunjuk tangan yang siap, Umi pengen lihat, Masya Allah, siap, Masya Allah. Luar biasa, kita sekarang alihkan tangan kanannya ke teman yang sebelah kanan. Ya, Bu, siap Bu? Bu siap dengar materi Bu? Bismillah amalkan yuk gitu. Bismillah amalkan yuk. Sekarang tangan kiri sambil menunggu yang di luar. Tangan kiri, ibu-ibu siap? Siap, semuanya siap? Coba kita colek teman kirinya. Apa kabar Bun? Sehat Bun? Kita simak yuk. Alhamdulillah. Ya, Bunda pagi-pagi gitu takut ada yang belum sarapan ya kan. Jadi dicolek-colek dulu ya kan. Oh ya kalau yang puasa alhamdulillah pelan-pelan ya sayang karena menunggu teman-teman yang lagi di pintu biar masuk gitu kan ya. Jadi alhamdulillah sudah hadir semua insya Allah ya. Baik sahabat-sahabat MMAT, hari ini materinya tentang ithar. Ada yang tanya apa sih ithar? Pakai fa titik 3. Apa itu isar ya kan titik 3 ya. Isar itu adalah mendahulukan orang lain. Nah isar itu adalah sifat seseorang yang disukai oleh orang lain. Tidak egois, lawan daripada egois ya. Tetapi ada satu hal nih, jangan salah sebelum Umi lanjutin karena ini gak ada di materi nih. Umi buka dulu sebentar. Isar untuk urusan dunia. Kalau urusan akhirat gak boleh isar. Misal contoh, isar urusan dunia, ini kan minum ada 2. Kalau ada yang mau ambil boleh, Umi gak marah. Karena Umi nanti bisa beli lagi di luar, betul gak? Ada kantin, ada mohon maaf, bazar semuanya insya Allah pada mampir ya. Papa satu-satu dibeliin, biar pada seneng. Kan itu tadi isar tadi ya kan. Apa-apa biar seneng mereka, sian pagi-pagi udah berat-berat bawa, belum dibeli. Kan karunya ya, tuh kan. Sekarang kan gak ada yang naik mobil Karimun kan. Tapi karunya kan kasihan ya kan. Nah makanya dibeli gitu ya. Itu isar urusan dunia. Jadi kalau ada yang mau minum ini silahkan. Gak usah malu-malu. Atau Umi bacain Al-Fatihah dulu biar sehat ya kan boleh ya. Nah tetapi kalau urusan akhirat gak boleh isar. Misalnya kita pergi ke musola. Satu musola mukenanya cuma 2. Kalau nggak pakai mukena kita nggak bisa sholat. Kemudian karena kita mungkin kaos kakinya kurang atau mungkin kerudungnya tidak terlalu panjang. Akhirnya kita bilang, ibu mangga dipayun, ibu silahkan duluan, ibu enggak, saya belakangan. No, begitu ada 2 ambil duluan sholat, abis itu baru kasih ke orang. Jangan sok isar gitu loh. Iya kan? Itu bukan isar namanya. Urusan ibadah tidak boleh isar sayang. Iya kan? Urusan dunia boleh. Tapi kalau urusan ibadah gak bisa. Air misalnya berwudu nih, gak taunya airnya lagi mati nih pumpnya. Terus kemudian airnya tinggal dikit. Semua ibu udah bilang, ayo mangga duluan, ayo silakan. Gitu kan ya. Tidak, kita berwudu dulu. Tapi maaf kalau untuk menghormati orang tua, it's okay, boleh. Ibu kita ya kan silahkan ya kan. Karena beliau biarin berwudu lebih dulu, it's okay ya kan. Tapi kalau urusan dunia ya, harus isar. Kalau urusan akhirat tidak boleh isar. Ya kan, tidak boleh isar. Urusan apa? Akhirat. Makanya nggak apa-apa rebutan di depan Ka'bah. Kan rebutan tuh, begitu dibuka pintunya, wah masuk duluan, duduk marah dia ya kan. Ada yang marah gitu kan, ya kita senyum-senyum aja gitu ya. Karena ya memang dia mau duduk di depan dan deket Ka'bah misalnya ya. Makanya kan kita lihat juga ya mereka rebutan untuk ke Hajar Aswad misalnya ya. Masya Allah, karena itu urusan ibadah ya ibu-ibu sekalian. Tetapi bagus sih kalau sekarang udah ada
aturannya bagus sekali ya, rapih gitu ya insya Allah. Begitu juga ke Raudhah. Jadi itu diantaranya. Terus gimana kalau buka puasa? Buka puasa kan juga urusan dunia kan, ya kan? Nggak apa-apa kita menanti. Silakan kalau minumnya nggak ada lagi kita berikan ke orang lain. Silahkan ya. Nah, isar ini menjadi salah satu akhlak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Para sahabat Nabi semuanya memiliki sikap isar, urusan dunia. Nggak ada yang rebutan, apalagi sampai berantem, apalagi sampai injek-injekan, cuman gara-gara kue satu rebutan. Ya kan? Jangan ya. Ada lagi yang berlomba-lomba pakai tasnya besar-besaran. Sama sampai bawa tas kresek untuk ngapain? Maulidan, banyak kuenya. Wah masuk semua. Iya kan? Sampai Masya Allah. Iya kan? Yang lain kan itu botram. Iya kan? Potluck. Iya kan? Pada bawa makanan. Dia nggak bawa makanan malah bawa tas gede-gede. Iya kan? Nggak ada di sini, nggak ada, ya kan? Kenapa? Untuk mengumpulkan makanan ya. Tidak, insya Allah tidak ada di sini ya sayangnya. Tidak. Kalau kita pokoknya rakus dunia, kita nggak akan bisa sukses ya. Dunia ada di tangan, tapi tidak ada di hati kita. Maksudnya apa? Jangan kepengen dunia gitu ya. Kalau tiba-tiba ada ya alhamdulillah. Kan kalau kita di masjid misalnya buka puasa dibagiin ya terima. Tapi kalau ada yang suka nggak bersyukur deh. Kalau Umi lihat sendiri gitu, kalau ada pembagian kue gitu, dia langsung berdiri. Nggak ada, dia bilang. Padahal di sini dia udah 3. Dia bilang nggak ada. Umi bilang itu di belakangnya apaan gitu kan. Terus mohon maaf ya, orang kalau rakus dunia tuh wajahnya jadi nggak cantik ya, betul nggak sih? Gitu kan jelek ya. Tapi kalau yang suka bagi malah cantik, Bu. Ya kan, Ibu mangga satu, Ibu udah belum? Lagi nggak Ibu? Kurang nggak Bun? Lagi ya Bun ya? Mau lagi Bunda Meta? Tuh kan cantik ya. Tapi kalau suka minta tuh mukanya jadi nggak cantik. Padahal dia udah pakai skincare 3 kali sehari loh, ya kan? Mana udah touch up lagi dia. Ya, jadilah orang yang memberi, bukan jadi orang yang suka meminta lebih dari itu ya. Semua biasanya mohon maaf pengemis juga kan suka mendramatisir wajahnya gitu kan ya biar dikasih gitu kan ya. Nah jadi kita bukan yang itu ya. Baik yuk kita mulai. Yang pertama adalah bagaimana isar menurut Rasulullah SAW ya. Bagaimana arti dan realitas isar dulu ya. Ibu-ibu sekalian, apa artinya? Kita lihat, wow Masya Allah ini kayaknya kuliah ini ya. Mohon maaf ya, ini yang ngetik mudah-mudahan tidak ada salah. Yang ngetik cucu Umi ini, cucu pertama kelas 5 SD. Kata dia, banyak banget nih gitu, ini gak apa-apa nanti aku gak belajar, kamu belajar dari sini. Bilang ya. Saya bilang, yang pertama kita lihat siapa yang melakukan isar yang paling banyak dan terkenal di Quran, kaum Ansor. Siapakah kaum Ansor itu Bunda? Orang-orang yang masuk Islam di kota Madinah. Jadi Nabi kan hijrah dari Mekah ke Madinah ya Bun ya. Dari Mekah ke Madinah maka kaum Ansor yang ada di Madinah yaitu penolong. Ansor itu penolong artinya. Ya Bun, dia menolong orang-orang Mekah. Sahabat-sahabat dari Mekah disebut muhajirin. Orang-orang Mekah muhajirin adalah orang yang berhijrah. Yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Madinah disebut dengan orang Ansor. Bunda bayangin deh, orang-orang Ansor itu tulus memprioritaskan kepentingan kaum muhajirin walaupun mereka dalam kesulitan. Ya seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Kalau tadi Umi bacanya ayat 10 ya. Ini menunjukkan bagaimana sifat isar mereka melampaui sekedar bentuk kedermawanan biasa. Bunda tahu bagaimana orang Ansor menyambut muhajirin dari Madinah? Bun, ketika orang Mekah datang ke Madinah, ya kan, orang-orang Ansor, itu mereka tuh nawarinnya gini, wahai saudaraku muhajirin yang berhijrah, itu hijrahnya nggak bawa apa-apa Bun, nggak bawa makanan, nggak bawa barang, nggak bawa apa-apa, ATM juga nggak bawa, orang nggak ada, ya tidak ada kan, semua tidak dibawa, tapi dari Mekah ke Madinah cuma bawa diri saja, mereka itu menyambutnya orang-orang Madinah dengan wahai saudara-saudaraku kaum muhajirin, maka datanglah ke kota Madinah yang dicintai ini dan kemudian kalau kamu nggak punya rumah dan nggak punya tanah, tanahku aku bagi 2. Jadi kalau punya tanah 1000 meter 500. Kalau kamu nggak punya makanan, makanannya aku bagi 2. Kalau kamu nggak punya uang, uangnya dibagi 2. Dan kalau kamu belum punya istri, kamu pilih istriku yang mana? Serius? Karena dulu belum ada aturan istri 2, 3, 4. Boleh pilih. Ya pasti pilih yang cantik lah ya kan. Betul atau tidak ya?
Tapi Masya Allah, orang-orang Mekah muhajirin tahu diri bun. Nah ini nih enaknya persahabatan. Orang Madinah Ansor baik, orang muhajirinnya tahu diri. Kita kalau ada orang baik jangan mumpung. Begitu ketemu kita ke rumah Bunda Mirna, silakan makan. Ya, bener bun, boleh ya bun? Ayo lagi. Bunda Mirna nengok habis semua isinya. Ya, jangan ya. Nah orang-orang muhajirin tahu diri. Wahai saudaraku, terima kasih atas kebaikanmu. Engkau telah menawarkan tanah untukku, rumah untukku, dan juga istri untukku. Tapi tolong tunjukkan kepada kami di mana pasar, di mana capital market, tuh, di mana pasar. Maka ditunjukkan nama sahabat pasar di mana, maka orang-orang muhajirin pergi ke pasar berdagang. Pergi ke pasar bekerja, berbisnis. Akhirnya punya duit, beli rumah di Madinah, kemudian menikah, punya istri dan punya keluarga. Jadi enggak dengan mudah menjadi tangan di bawah. Enggak dengan mudah menerima tawaran begitu saja. Tapi dia juga mau bekerja, berusaha, ada effort yang dilakukan. Masya Allah ya, kerennya hubungan dalam Islam begitu ya. Jadi kita tidak menyuruh orang lain. Cerita ada seorang sahabat ya, ibu-ibu sekalian ya, karena dia cuma punya satu makanan. Ini kisahnya di hadis Bukhari. Umi ceritain kalau cerita berdiri biar serius. Alkisah, Nabi kedatangan tamu. Ketika kedatangan tamu, Nabi tanya sama Aisyah, Aisyah punya makanan enggak? Enggak katanya. Kan dulu enggak ada Grab Food, Shopee Food, betul enggak sayang? Delivery order kan enggak ada, ya kan? Jadi kamu punya makanan enggak Aisyah? Enggak ya Rasulullah. Duh gimana ya, ada tamu. Akhirnya Nabi bilang bisik-bisik ke temannya nih, kan kalau di Madinah tuh dekat makam Nabi kan ada kotak tuh yang dipagerin. Itu kaum sufah. Sufah tuh yang suka di masjid, ada 15 orang. Nabi bisik-bisik sama mereka, kalian di antara kalian ada yang punya makanan enggak? Terus akhirnya dia bilang, main nunjuk aja padahal dia belum tahu. Saya ada ya Rasulullah. Pas dia pulang dia tanya sama istrinya, kau punya makanan enggak? Enggak. Terus gimana ya, aku udah bilang sama Nabi bisa terima tamu. Jadi coba kamu cek, dikumpul-kumpulin ada 1 piring makanan. Maka kemudian kata sahabat tadi, udah kita bilang aja iya, tamunya cuma 1. Terus gimana, mau enggak tamu disuguhin cuma 1 piring? Kata istrinya, gampang. Nanti kalau tamunya datang, piringnya disuguhin, kamu juga punya piring tapi kosong. Lampunya dimatikan. Kan jadi gak kelihatan. Nanti kau bilang silakan makan gitu ya. Mohon maaf lampunya, kan zaman dulu belum ada listrik. Lampunya gak nyala nih. Akhirnya datanglah sahabat tadi yang mau dijamu, ayo aku jamu di rumahku. Nabi tidak sempat menjamu, aku di rumahku aja. Datanglah tamu tadi, kemudian piringnya disiapkan, yang punya rumah di belakang, mati lampunya dimatikan, berhadapan, ayo makan. Ini istriku loh yang masak, pokoknya enak deh masakannya. Seolah-olah dia makan. Ya kan? Nah kemudian sahabat tadi makan dengan lahap karena dia buka puasa. Begitu makan gimana masakannya, enak banget, Masya Allah luar biasa. Ya alhamdulillah maknyus pokoknya. Ya kan? Nah, akhirnya udah selesai, baik kalau udah selesai saya singkirkan tempatnya. Dia pergi, kemudian malam hari tidur, besok paginya ketemu di masjid. Nabi mengatakan, Allah takjub denganmu wahai sahabatku. Karena sebenarnya engkau tidak punya makanan lagi, cuma satu-satunya, tapi engkau tidak makan, istrimu tidak makan, dan juga kau suguhkan untuk tamu itu. Dan kemudian istrinya bilang, anak-anak nangis minta makanan. Maka kemudian kata sahabatnya tadi yang nyuguhin makanan, maka kamu ajak dia tidur. Sampai dia tidur lupa makan, karena kita lebih menyuguhkan tamu. Luar biasa. Ibu-ibu MMAT begitu semua? Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Berarti Allah kagum sama semuanya. Ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Oh, ada yang langsung colek, enggak kali gitu. Jangan, insya Allah amin ya Allah, amin. Ya Allah, sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah kagum sama orang itu. Kenapa? Karena dia mendahulukan orang lain. Sampai seperti itu loh Bunda, sayang ya. Kalau seandainya orang kayak gini semua, Masya Allah ya. Gak mungkin ada jadi itu ya, jadi viral kan ya.
Siapa tuh kiai, siapa yang punya tanah dipakai buat rental mobil. Akhirnya jadi viral. Hello, dia harusnya ikut materi isar ini ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Akhirnya sahabat-sahabat sekalian ya. Ini bukan menghidupkan, harusnya mematikan. Oh benar ada yang salah. Mematikan lampu sebagai strategi pengorbanan. Yang terakhir ya, kan dimatikan kan lampunya. Kenapa dimatikan lampunya? Pasangan sahabat Rasul itu memadamkan lampu saat tamu makan agar sang tamu tidak menyadari bahwa mereka sendiri menahan lapar. Ya, sang tamu tidak menyadari bahwa si punya rumah sedang menahan lapar. Sehingga rasa empati tidak menjadi halangan dalam pelayanan. Kita kan kadang-kadang kalau lagi sakit sendiri kan ya, silakan Bu makan. Saya juga lapar sih sebenarnya, jangan begitu ya kan. Walaupun kita lapar silakan makan, silakan Ibu ayo Ibu dicoba gitu. Padahal kita juga enak banget gitu kan ya. Jadi tidak menghilangi empati kita untuk ya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mengurangi rasa lapar kita. Contoh isar ya. Salah satu contoh isar adalah infak sebagai bukti iman. Sahabat-sahabat MMAT, kalau kita punya teman kita rajin traktir, bukan berarti dia lebih banyak duit daripada kita. Bener loh, kita kadang-kadang suka gak tahu diri. Maaf saya. Kalau ditraktir, satu jangan lebih mahal daripada yang traktir. Dia tuh gak banyak duit, cuma dia kepengen berbagi aja. Yang traktir minumnya lemon tea, dia Masya Allah ya kan, coklat vanilla latte, astagfirullahaladzim. Pasti bukan MMAT nih kayaknya ya, bukan kayaknya ya. Jangan, udah gitu yang traktir makannya pakai telur dadar. Kita udang saus tiram, kemudian tambah lagi cumi lada hitam. Innalillahi. Langsung yang traktir langsung wajahnya berubah. Tobatan nasuha. Betul apa betul? Langsung ditandain, gak lagi-lagi ya kan. Mana mau traktir ini udah nabung lagi teh 6 bulan, coba bayangin. Ya kan. Bener loh Bun, bener gak Besti? Yang traktir tuh belum tentu banyak duit dari kita. Emang dia dermawan aja. Jadi kita harus tahu diri gitu ya. Udah gitu, udah deg-degan nih yang traktir karena dia kan telur dadar. Dia pesennya kan tadi apa? Saus tiram udang sama tadi cumi lada hitam. Udah gitu dia nambah. Ya Allah dessertnya pisang coklat keju. Wow. Ya Allah, pingsan deh tuh yang traktir. Kayaknya dia bukan tobatan nasuha lagi ya, kayaknya dia istighfar 100 kali kayaknya dia, beneran. Maaf ya sayang, beneran loh. Orang yang berinfak itu dia adalah orang yang membuktikan imannya. Iman itu kan sidik, maka sidik itu kan jujur artinya, itu iman yang jujur. Maka orang yang sedekah itu sodik, orang yang sedekah asal katanya sidik. Dia membenarkan imannya, kalau dia tuh beriman kepada Allah, bukan berarti dia banyak duit. Bisa jadi yang ditraktir lebih banyak daripada yang mentraktir duitnya. Tapi dia kepengen juga berbagi, pengen juga dia dapat pahala, betul gak sayang? Maka oleh karena itu jangan mumpung gitu kan ya. Jangan mumpun. Yang traktir beli kerudung 95.000. Kita belinya yang 370.000. Astagfirullahaladzim. Dia langsung, maaf ya nggak jadi, ternyata krisnya nggak bisa. Gitu ya, langsung ya. Karena tadi terlalu banyak ya. Jadi ya teman-teman sekalian, tindakan kaum Ansor tadi hanyalah sebuah amal sosial. Tapi juga mencerminkan iman yang kuat dan kemampuan melawan hawa nafsu dari Allah. Dia pengen ngelawan hawa nafsunya. Dan memang bener loh, mau sukses, teman-teman semua mau sukses, traktir orang kaya. Beneran, jangan traktir orang yang di bawah kita, traktir orang kaya. Jadi lihat ada orang kaya, traktir sekali-sekali. Beneran, ini enggak cari orang yang di bawah kita, janganlah yang kaya. Biar kan ntar pas diajak makan, aduh maaf saya nggak bisa makan di sini. Nah gitu kan bagus gitu kan ya. Sekali-kali, enggak, soalnya gini sayang beneran loh. Orang kaya tuh kalau lihat kita dia udah menjauh. Kenapa? Karena bakal minta ditraktir nih. Wah, ternyata kita surprise Bun. Bun maaf, ibu-ibu maaf yuk ayo silakan. Ntar saya bayar, enggak alhamdulillah udah deposit saya. Wow, kan kejutan ya. Ya Allah ternyata dia ternyata bukan miskin, dia tuh sederhana. Tuh ya kan, padahal duitnya tinggal itu-itunya aja.
Iya ya, iya itu salah satu resep ibu-ibu jamaah sekalian MMAT. Mau rezekinya banyak, hidupnya mau sukses, traktir orang kaya. Iya kan? Biasanya orang kaya kan udah bosan makan yang enak-enak. Pasti dia akan minta pesennya singkong goreng. Alhamdulillah, ya kan? Iya kan? Atau tempe kemul. Tahu tempe kemul? Ya, tempe mendoan ya. Oke. Nah, dan ini orang yang suka memberi, kisah kaum Ansor ini menampilkan bahwa persaudaraan yang kokoh di antara kita menyuburkan kebiasaan berbagi. Kalau kita suka berbagi, insya Allah ukhuwah kokoh. Tapi pokoknya kalau kita pelit, bakhil, medit, ukhuwahnya bentar. Reunian tuh grup reunian cuma sebentar karena pelit. Cuman sekali doang berbagi, abis itu gak ada yang mau bagi-bagi. Udah bubaran akhirnya. Tapi kalau abis ini aku ya, abis ini aku. Abis ini nanti pokoknya aku, nanti balik lagi ke aku ya. Itu grup reuniannya awet itu biasanya. Bener apa betul? Masya Allah ya. Ya karena emang harus begitu ya. Jadi ini kasih sayang ya dibangun atas dasar iman. Memberi adalah karena Allah. Ibu-ibu sekalian, berbagi itu tidak harus, mohon maaf, tidak harus dengan hal-hal yang istimewa ya, tetapi hal-hal yang kita insya Allah membuat kita menjadi berkumpul, kemudian dengan hal-hal yang sederhana, insya Allah membuat kita semuanya bahagia ya. Boleh, memang sekarang juga model baru ya, bagus, nggak seperti dulu ada potluck gitu ya, botram, it's okay, nggak apa-apa, itu malah lebih bagus ya. Semua bawa, walaupun kadang-kadang ada yang nunjuk, saya bawa kerupuk kaleng biru ya, gitu. Udah gitu nomor 1 lagi dia bilangnya. Yang lain kan bilang bawa ayam bakar, bawa urap, ada yang bawa capcay, ada yang bawa sambal goreng ati gitu ya. Dia enggak, saya kerupuk kaleng biru ya, sekaleng. Ya iyalah sekaleng. Iya kan. Masa mau 1 ya bun ya. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang penting ada kontribusinya ya sayang ya. Oke, ini contoh kisah Isar yang tadi juga sudah Umi ceritakan. Antara Isar dan egois, apa yang harus kita pilih? Mau Isar atau egois? Ya kita kaji, lihat ya. Isar atau egois teman-teman? Isar dong ya, insya Allah. Ini dia, 1, kenapa sih kita nggak boleh egois? Nih liatin, orang yang egois. 1, orang yang egois mendorong kekikiran. Egois bikin seseorang enggan berbagi, melanggengkan kekikiran dan mengutamakan kesenangan pribadi atas kepentingan bersama. Jadi dia ego aja sendiri, kikir banget. Sampai ada yang saking pengennya kikirnya berlebihan, setiap pergi kemana-mana ada kue dimasukin ke tas. Ada kue dimasukin ke tas. Kuenya udah gitu risol, mayo lagi. 1 lagi kemudian lemper. Alhamdulillah besoknya dia ngaji ganti tas. Akhirnya besoknya lagi baru dia ketemu tasnya. Gimana isinya? Kuenya udah basi ya. Nah itu tadi nggak ada di sini, tidak ada di sini ya, insya Allah ya. Sahabat filah semuanya. Yang kedua, sifat egois memicu konflik sosial. Umi tuh heran deh kalau di jalan tuh orang pada ngebut, nggak senang dikebut, ngebut lagi, udah gitu marah. Ya itu karena apa? Karena egois, betul gak? Kalau kita dikebut sama orang, kita maklum aja mungkin dia sakit perut, betul gak Bun? Mungkin dia harus segera memburu waktu, ada janji. It's okay. Sangka baik aja, lapang dada aja. Inilah yang akan memicu konflik sosial. Ya, menghancurkan hubungan antara individu dan menciptakan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Umi pernah antri di satu tempat mau makan. Harus pesen dulu gitu kan ya. Kemudian begitu pesen tiba-tiba ada orang masuk gitu. Terus pelayannya bilang, customer service-nya bilang, ibu maaf, ibu ini duluan gitu. Umi ditunjuk. Terus Umi bilang, gak apa-apa ibu silakan, ibu mau duluan. Silakan bu, saya gak apa-apa kok belakangan. Saya lagi mikir-mikir juga kok menunya apa gitu ya. Silakan ibu duluan. Padahal sih Umi enggak, tapi kayaknya dia terburu-buru. Tapi ada juga sih yang tegas, kadang-kadang boleh juga sih ya. Ada yang suka gak mau antri gitu ya, suka nyerobot. Tuh ada tuh teman yang suka tegas, gak begitu bu, ada di belakang. Kalau semua kayak ibu rusak dunia gitu kata dia ya. Tapi maaf itu bukan tipe Umi ya. Tapi saya pikir perlu juga ada orang yang seperti itu ya. Agar orang disiplin ya. Nah ada juga memang ya. Tapi pokoknya orang egois akan merusak tatanan sosial ya. Jangan egois. Ada juga orang yang parkir udah digarisin. Dia parkirnya di tengah-tengah. Jadi kan orang bingung dia mana nih gitu kan ya. Artinya dua lokasi dipakai buat 1. Nah ya. Jadi ini juga belajar kita. Kata Nabi, singkirkanlah duri dari jalan. Duri saja harus disingkirkan.
Besti mobilnya parkirnya nggak pas, lebih dari duri ini. Betul atau tidak ya? Nah ini juga mohon maaf, ini juga jadi perhatian buat kita ya sayang ya. Kemudian yang ketiga, menghancurkan solidaritas, ya kan? Perilaku egois melemahkan rasa kepedulian bersama, menyebabkan keterasingan antara anggota masyarakat dan mengurangi kekuatan pergaulan. Biasanya maaf, orang pelit banyak temen nggak sayang? Orang pelit mau berteman sama orang pelit nggak? Nggak mau, dia curang ya. Orang pelit pun nggak mau berteman sama orang pelit ya. Makanya nggak ada komunitas orang pelit. Harusnya ada ya. Kita daftar jadi bendahara. Enak, nggak ada yang ngasih soalnya kan. Jadi kosong pembukuannya ya teh. Iya, ya. Masya Allah. Iya, orang pelit biasanya nggak ada temannya ya. Orang pelit tidak ada temannya karena dia nggak akan kuat pergaulannya. Yang keempat, menumbuhkan tirani egois. Berkaitan dengan kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadinya melalui cara-cara yang gak etis, seringkali merugikan hak-hak orang lain. Nah itu tadi contoh yang lagi viral ya, merugikan hak orang lain ya kan. Kalau ngasih mahar 3 miliar tapi cek palsu, pelit apa enggak? Pelit juga ya, pelit dong. Lagi tolong kasih tahu ya yang suaminya mungkin penghulu, barangkali di antara kita. Kalau misalnya mas kawin 3 miliar tunai, bukan cek bentuknya. Betul gak sayang? Tumpukan duit tuh, enak banget kali ya tumpukan duit 3 miliar ya. Itu kayaknya kotaknya besar kayaknya ya, insya Allah ya. Apalagi duitnya 20 ribuan gitu kan ya. Masya Allah ya. Iya enggak? Penghulunya kurang pas nih ya. Masa bilangnya apa ibu-ibu sekalian? Mas kawin 3 miliar tunai gitu. Pas itu dia rogo-rogo cek baru di kantong ya kan. Kasih lihat begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah bunda sayang, kita udah ngaji harus punya ilmu. Ya ibu-ibu sekalian, kita sampaikan pada anak-anak kita. Mas kawin adalah hak perempuan. Ya kan, kewajiban laki-laki. Jadi harus ada mas kawin. Gak apa-apa kok gak pakai mas kawin, seperangkat pakaian sholat aja. Namanya juga mas kawin, kalau bisa ada emasnya. Ya kan? Kalau susah belinya, beli di Tazkiyah, ada dinar. Ya kan? Alhamdulillah sekarang naik terus kan, Umi gak rugi loh alhamdulillah. Waktu pertama kali sosialisasi dinar, harga dinar masih murah. Ya kan? Harga dinarnya masih murah, 1 dinar di sini waktu itu masih 4 juta. Sekarang 10 juta lebih, yes untung alhamdulillah. Nanti untuk pernikahan anak Umi yang laki-laki ya, 1 dinar udah 10 juta lebih insya Allah ya. Nabung seprapat gitu, alhamdulillah. Dari berapa tahun yang lalu ya Bunda Mirna itu kemarin kita 4 tahun yang lalu kali ya, dinar ya. Iya dari harga itu ya 3 tahun ya, Bu Nani kan saya sosialisasi juga kan ya di tempat Bu Nani ya. Sekarang udah naik Bun, bener kan Umi bilang suruh beli dinar gak beli-beli. Udah beli ya? Ya Allah maaf alhamdulillah ada yang 10 dinar. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya. Umi semuanya udah punya Bun, dari 2, 1, setengah, seprapat sama yang kecil-kecil alhamdulillah ya. Nabung dikit-dikit, bukan buat Umi bukan. Umi mengamalkan hadis, siapa yang punya dinar di hari tuanya dia bisa menegakkan agama Islam pada dirinya. Itu jadi mengamalkan hadis aja ya. Boleh, ada kata terlambat gak beli? Enggak, prediksinya katanya kalau dunia seperti ini terus bisa 3 juta harga emas 1 gramnya. Iya ya teman-teman sekalian, semoga Allah barokahi semua rizkinya. Putra putrinya dapat pekerjaan yang baik, insya Allah rezekinya barokah insya Allah ya. Baik, jadi supaya tidak menunggu, jadi kalau kami menyampaikan insya Allah terutama Umi insya Allah juga belajar dari Ustadz Syafi'i, Bunda Mirna, insya Allah bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kita bersama ya. Bukan juga, mohon maaf kalau punya dinar atau LM, bukan untuk pamer. Tetapi karena kan gak dipakai ya, tapi untuk mengajarkan kita memang harus memikirkan masa depan ya teman-teman sekalian. Baik, yang berikutnya. Nah sekarang keutamaan isar apa? Nih dia Al-Quran, yuk buka Quran yang bawa. Yang gak bawa boleh dibuka aplikasi handphonenya. Ya ada yang mau membacakan, yang pertama tadi ya udah dibahas. Surat Al-Hasyr 9. Al-Hasyr itu surat nomor 59. Ya yang boleh, yang surat Al-Hasyr surat nomor 59. Suratnya nomor 59.
Kemudian ayatnya kita buka dengan ayat 9. Ih kangen Bunda Amel. Ada Bunda Amel bawa Quran lagi. Masya Allah. Gak apa-apa pelan-pelan, suratnya nomor 59. Ayatnya ayat 9. Boleh ya kita dengarkan. Terjemahannya juga boleh Bunda Amel. Belum gitu. Bisa? Gak bisa? Kok gak bisa? Harus emang ini yang punya. Kenapa? Gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membaca arti terjemah ya Umi ya. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor. Sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, Muhajirin. Dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dalam kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jazakillah Bunda Amel. Jadi inilah surat Al-Hasyr ayat 9 ya, bunda-bunda sekalian sudah ketemu. Walladzina tabawwa'u dara ya wal iman min qablihim ya. Maka kemudian Allah katakan di dalam ayat ini, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Jadi yang pertama adalah orang Ansor. Di mana orang Ansor Bunda sayang tadi? Di kota Madinah. Ya, ketika di kota Madinah itu orang-orang Ansor itu yaitu ibu-ibu sekalian yang di ayat 9 ini, mereka itu dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an di ayat 9-nya ya, bahwasannya mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka ya terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Jadi orang-orang Ansor itu rela, ikhlas, enggak berat, enggak menahan hartanya, enggak punya keinginan untuk menahan, tapi diberikan kepada orang tamunya. Tamunya siapa sayang? Muhajirin. Ya, makanya Umi lihat kalau orang-orang daerah begitu ya, suka ingin memberikan yang terbaik buat tamu-tamunya. Kita diajarkan demikian. Rasulullah SAW ya setiap ada tamu dia berkata pada Aisyah, ya Aisyah ada apa? Keluarkan semuanya. Bahkan yang paling keren lagi adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada tamu memotong 1 ekor sapi, tamunya cuma 2. Masya Allah beda banget sama Umi ya. Tamunya 7, Umi motongnya 1 ekor ayam. Udah gitu bilang lagi sama tukang ayamnya, potong 12 ya bang, gitu kan ya. Itu Umi ya, itu Umi. Ada yang ngikutin? Jangan ngikutin. Ya kan? Masya Allah ya, luar biasa. Ini harusnya kita seperti itu gitu ya. Nabi pernah, satu ketika beliau di masjid sampai subuh kan, sampai syuruk. Setelah subuh sampai syuruk, terus kemudian Nabi lihat Ahlus Sufah. Pokoknya nanti kalau masuk di Raudhah, itu kan kita masuk pintu 39 atau 37 biasanya ya. Akhir-akhir ini 39. 39 kemudian nanti begitu nengok ke kiri itu ada kotak yang di pagar, itu tempatnya Ahlus Sufah. Emang orang yang suka di masjid duduk. Terus kemudian Nabi tiba-tiba tahu nih Ahlus Sufah belum sarapan. Yuk pulang yuk ke rumah saya yuk sarapan. Sampai di rumah Nabi tanya Aisyah. Aisyah punya apa? Gak punya apa-apa Nabi. Masa sih cek dulu deh punya apa? Ada semangkok susu. Tamunya 15. Ya Rasulullah gimana orang tamunya banyak ini cuma semangkok susu. Taruh Aisyah, aku doakan. Didoakan sama Nabi, setiap yang habis minum susunya penuh lagi. Setiap yang habis minum susunya penuh lagi. Sampai Aisyah berpikir gini, udah deh terakhir kayaknya saya gak kebagian deh. Setelah semuanya minum sama Nabi disingkirkan ke belakang, Aisyah lihat ternyata susunya masih penuh 1 mangkok. Jadi kita kalau nyuguhin orang jangan ketakutan. Ya kan, kayaknya kurang deh. Nggak taunya sisa. Karena biasanya tamu-tamu kalau didoakan ngambilnya sedikit-sedikit, alhamdulillah.
Iya, pengalaman Umi. Seperti itu sayang ya. Jadi orang-orang kembali lagi, orang-orang Ansor tuh nggak pelit gitu, nggak punya keinginan. Dia nggak punya keinginan untuk menahan. Dia ingin memberi kepada siapa yang diberikan, yaitu yang diberikan adalah orang-orang muhajirin ya. Sehingga meskipun mereka sebenarnya ya juga memerlukannya. Sebenarnya orang-orang Ansor tuh tetap membutuhkan, dia juga butuh makan, dia juga butuh rumah, tapi dia lebih mengutamakan orang lain. Sahabat-sahabat MMAT, kalau kita sudah punya karakter jiwa seperti Al-Hasyr ayat 9, hidup kita nyaman. Sebenarnya kalau kita lagi pusing, bukan knalpot di luar yang bising, bukan berisiknya tetangga. Sebenarnya yang lagi berisik dan bising adalah hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita tidak tercantel dengan dunia, kalau hati dan pikiran kita tidak hanya terpaut kepada dunia, insya Allah hati dan pikiran kita legowo. Hati dan pikiran kita lapang. Kita akan melihat semuanya tenang, gak ada masalah. Ya kan? Coba kita lihat. Maka oleh karena itu Allah sebutkan juga di surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Boleh dibaca Bunda Mirna dekat mikrofon ya. Silakan Al-Insan. Al-Insan ini juz 29 insya Allah ya. Kita buka di juz 29 surat Al-Insan. Surat 70 berapa? 76. Oke. Baik, surat 76 ayat 8 Bunda mohon izin Bunda Mirna akan membacakan artinya. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Masya Allah. Ya. Jazakillah Bunda Mirna, Masya Allah ya. Ibu-ibu sayang, MMAT yang Umi cintai, kita lihat ya di ayat 7 dan ayat 8, Masya Allah. Dan mereka ya, ibu sekalian. Oh ya 8 dan 9 maaf. 8 dan 9 memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan juga orang-orang yang lain. Umi diundang ceramah untuk pembagian untuk anak yatim di Solo di hotel apa ya Umi lupa deh. Lupa di hotel apa. Itu kaget Umi, bagus sekali. Begitu masuk ada tulisan di meja depan tuh VVIP. Terus Umi GR kan, wah kayaknya saya tuh disuruh ke sana. Tapi Umi diam aja senyum-senyum dulu. Enggak taunya Umi disuruh duduk di belakang. Tapi Umi gak apa-apa, Umi diam aja. Begitu anak yatim datang, yang VIP adalah anak-anak yatim. Baru sekali Umi lihat itu di hotel di Solo. Tapi Umi lupa hotelnya apa ya, mohon maaf. Ya teman-teman sekalian. Itu bagus sekali. Jadi dia memberikan makanan-makanan yang terbaik. Dan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah gitu ya, sahabat filah semuanya. Maka kita harus belajar untuk itu teman-teman sayang. Memberi yang terbaik ya, memberi yang terbagus. Umi suka juga ya, pernah disuguhin waktu itu ceramah di masjid apa lupa juga di satu daerah gitu ya. Di Makassar. Itu kalau orang Makassar kalau nyuguhin kue banyak banget. Sampai Umi pengen ngelirik kuehnya gak kelihatan. Semua piringnya ditutupin. Ada tutupnya kan? Tutupnya bagus tuh ya, mengkilat-mengkilat gold gitu ya. Ya. Apa namanya? Oh begitu ya. Iya, nama tempatnya. Itu bagus-bagus bener. Gak bisa bawa pulang repot, overweight. Iya kan? Alhamdulillah. Jadi Umi gak sempat ngumpulin karena ngeliat aja udah seneng ya. Bagus sekali kuenya banyaknya luar biasa. Tuh Buati dari Makassar soalnya ya. Masya Allah. Jadi mereka itu hanya semata-mata beramal soleh, memberi makan orang fakir, miskin, anak yatim dan juga tawanan perang dengan niat tulus mencari ridhonya Allah tanpa mengharapkan imbalan apapun. Masya Allah ya, luar biasa ya teman-teman sekalian. Kalau Jumat berkahnya di Mekah, Madinah. Kok di Mekah, Madinah sih? Iya, tapi bukan di jalan yang dekat Zamzam. Jalannya jauh, Mas Falah, Aziziyah gitu. Tempat yang orang hotelnya jauh-jauh. Itu Masya Allah satu pack makanan kan harganya berapa? Sekitar 15 real paling murah. Iya kan? Itu mereka senang sekali dikasih makan. Masya Allah karena biasanya hotel mereka gak pakai makan ya. Masya Allah tuh teman-teman itu juga mereka senang banget ya mendapatkan makanan. Nah ini kalau ngasih makanan Jumat berkah kepada yang tepat ya ibu-ibu bunda-bunda sayang.
Karena Umi deket rumah Umi ya, suka ada yang bagiin kan di komplek tuh, namanya komplek Jatiwaringin tuh komplek Pertamina, memang komplek orang berada ya, rumahnya besar-besar. Itu kalau ibu-ibu bagiin, itu pemulung-pemulung pada duduk, dia dikasihnya dikumpulin lebih dari satu. Ada yang ngasih pagi dia simpen, ada yang ngasih lagi disimpan. Nah itu Bu Is ya tahu kan. Umi lihat mereka kumpulin, nanti dibukain, kalau lauknya enak disimpan, nggak enak dibuang. Nah betul Umi lihat sendiri. Dan akhirnya Umi minta sama satpam deket situ, Pak liatin deh Pak. Iya dibuangin Umi, divideoin sama dia. Kalau lauknya cuman kayak mie goreng sama telur dadar bagi 4 gitu dibuang sama dia. Karena dia pilih yang lain. Nah jadi maaf, jadi kasih yang tepat. Kadang-kadang maaf. Sedih juga kalau mereka kurang bersyukur. Betul gak sayang? Sementara orang lain banyak yang membutuhkan. Ya, jadi Umi lihat sendiri. Jadi mereka kumpulin nanti dikorek-korek yang gak penting dibuang sama dia. Kan sedih ya, yang ngasih kan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih tepat kalau Umi senang tuh mohon maaf ya, pengemudi itu ojek online. Tuh senang tuh sampai gini, Ibu boleh gak saya pulang dulu baru nganter makanannya ini, katanya gitu. Kan Umi itu gosen ya, GoFood. Terus udah gitu kata dia, boleh gak Bu? Soalnya istri saya belum makan nih, seneng banget nih dikasih gitu. Oh boleh Pak, gak apa-apa, ini gak keburu-buru kok gitu ya. Masya Allah ya, luar biasa ya. Mereka senang ya, berapa mungkin dia belum sempat beli makanan ya. Masya Allah, silakan. Nah orang-orang yang seperti ini. Tapi Masya Allah deh, pokoknya kalau umat Islam, apalagi kalau Ramadan ya. Masya Allah, semuanya pengen berbagi buka puasa, berbagi takjil di masjid. Tazkiyah, Masya Allah ya. Jadi gak ada, kalau dulu zaman Umi dulu waktu kuliah tahun 80 pingin banget buka puasa di masjid. Keliling masjid tahun 80 gak ada yang ngasih takjil. Coba Umi udah tungguin, udah azan, udah qomat, udah takbir, ya gak ada yang ngasih takjil Masya Allah. Sian mengharap banget sih Umi ya, salah sendiri. Harusnya kan Umi yang ngasih dong ya, jangan nunggu ya. Sekarang sih Masya Allah jam 5 sore orang udah kirim makanan. Betul atau tidak ya? Barokah insya Allah. Berikutnya hadis Bukhari. Kisah seorang Ansor yang rela menahan lapar demi menjamu tamu Rasulullah secara langsung memuji sikap Isar. Ini menunjukkan tingginya amalan tersebut. Tadi cerita yang tadi yang lampunya dimatikan ya. Masya Allah. Jadi inilah sikap Isar. Mudah-mudahan kita semua ya diberi oleh Allah ya karakter sikap Isar insya Allah. Berikutnya tingkatannya. Apa aja nih tingkatannya? Tingkatan Isar. Memberi dari kebutuhan. Ya kan? Apa tuh? Kaum Ansor dikenal dengan saudara Muhajirin meski mereka sendiri membutuhkan. Apa misalnya Bun? Saya misalnya Umi butuh minum ini. Tapi kalau ada yang memerlukan Umi kasih. Sebenarnya Umi butuh tapi kan Umi masih bisa beli nanti di depan. Atau butuh makan. Ya kan? Ada orang yang kayak tadi tuh. Ada orang mau pesan makan. Umi juga sebenarnya mau pesan. Tapi karena mungkin ada yang ingin segera kita dahulukan. Ya kan? Kalau kita masih bisa walaupun kita membutuhkan. Kita bisa berikan kepada dia ya sahabat-sahabat rahimakumullah. Atau kita mungkin maaf hal-hal kecil misalnya kita pergi bareng. Ada apa nih oh saya perlu kapas kita juga butuh kapas ya udah kita bagi 2 ya misalnya ya kan. Atau kita misalnya ini ada tolak angin nih supaya gak masuk angin gitu ya udah deh kita bagi 2 nih. Satu-satu saya punya 2 misalnya minyak kayu putih atau apalah ya obat-obatan. Kita berbagi walaupun kita juga butuh ya teman-teman sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah tingkatannya mengedepankan pengorbanan. Nah tingkatan ini luar biasa. Rela mengurangi kebutuhan demi menolong yang lain. Nah kita kurangi kebutuhan kita. Ya, misalnya tapi juga jangan. Misalnya kita punya beras cuman 5 liternya kita kasih ke orang semuanya. Ya enggak lah ya. Kita paling enggak 1 liternya sisanya boleh. Dan alhamdulillah Tazkiyah sudah mempelopori untuk ada Masya Allah wakaf produktif ya dengan beras. Berasnya enak pulen ya kan tolong dibeli teman-teman. Supaya petaninya deket-deket sini kan Bunda. Petaninya deket sini supaya kita gak beli beras impor. Ya kan waktu bulan lalu ada mudah-mudahan bulan ini juga ada insya Allah ya. Wakaf produktif kalau bunda membeli berasnya atau ikut wakaf kita udah gak ada sedekah itu mengalir karena wakaf. Kalau dulu zaman Nabi wakaf itu harus properti Bun. Dulu zaman Nabi wakaf harus properti kebun atau rumah. Sekarang mohon maaf fikihnya mengatakan ijtihad dari para ulama boleh berupa uang. Karena jadi kalau properti kan harganya mohon maaf miliaran. Jadi boleh kalau mau 1 juta, 2 juta, 500, 100 ribu masih boleh.
Ya kan, mungkin juga beberapa puluh ribu kemarin Umi lihat ya. Silakan, itu termasuk wakaf sayang. Dan kalau wakaf kita sudah tidak ada, mengalir semuanya. Umi belajar juga dari Tazkiyah ya, Masya Allah, ada Madam Ani ya, Masya Allah, beliau dosen di Tazkiyah, ya, rektor bahkan ya. Nah kemudian juga dari sini kita menghadirkan ketulusan iman. Meski memberi ya, dalam kebutuhan mencerminkan bahwa kita yakin Allah akan kasih. Apalagi kalau untuk orang tua ya sayang ya. Berikan ya, kasih orang tua yang terbaik. Jujur loh, Umi waktu itu belum bisa beli sendal dengan nolnya 6. Tapi alhamdulillah pertama kali belikan orang tua nolnya 6 dulu. Baru berikutnya kita. Insya Allah nanti dimudahkan oleh Allah. Jangan beri yang tidak baik tapi memberi yang terbaik untuk orang tua kita. Insya Allah ya, ini kebutuhan. Walaupun kita butuh, kita berikan yang terbaik. Kemudian yang berikutnya, memberi sesuatu yang dicintai. Nah udah pernah belum nih ya? Ini bukti iman. Kalau belum begini iman belum terbukti. Iya teman-teman sekalian. Ini kisahnya Abu Tolhah. Umar bin Khattab juga pernah begini. Umar bin Khattab juga pernah seperti ini. Ya alhamdulillah ya. Umar bin Khattab juga pernah begini. Yaitu Umar bin Khattab lagi ngurus kebun. Sholatnya terlambat. Padahal terlambatnya gak sampai 1 rakaat. Baru baca surat. Setelah baca Al-Fatihah, maka kemudian setelah sholat Umar menghadap Nabi. Ya Rasulullah, aku infakkan kebunku. Karena gara-gara kebunku aku terlambat sholatnya. Masya Allah ya, kita bisa gak begitu ya, ngitung duit terus ya. Azan, Allahu Akbar, infakin semua duitnya. Itu kan ya. Karena tadi sibuk ngitung duit ya kan. Masya Allah ya. Begitu juga Abu Tolhah. Abu Tolhah juga demikian. Ya, beliau punya kebun, kemudian dia ingat kebunnya, maka kemudian dia terlambat sholatnya gara-gara kebun itu, dan dia tidak khusyuk. Kalau Abu Tolhah tidak khusyuk, karena dia ingat kebunnya, ya Allah sekian hektar kurmanya nanti panennya bulan Oktober, insya Allah jadi banyak ya. Emang kurma tuh kalau nggak Oktober, November awal, ya kan dia panen ya kan. Akhirnya kemudian dia ingat kebunnya, maka begitu habis sholat, ya Rasulullah aku nggak khusyuk gara-gara ingat kebun, maka kebunku aku wakafkan. Masya Allah ya ibu-ibu sekalian. Orang tuh kalau udah biasa sedekah itu, mohon maaf Umi tadinya nggak percaya. Ada guru Umi menyampaikan bikin sedekah 1 juta itu receh. Mikir gimana sedekah 1 juta receh ya. Karena biasa 2.000. Jadi kan kebayang kok 1 juta receh, ya enggak dong. Yang receh itu kan 2.000. Tapi ternyata buat orang yang udah memiliki karakter isar, rezekinya banyak, enggak cinta dunia, emang bener ya. Sedekah bagi dia tuh 5 juta, 10 juta, 20 juta tuh biasa aja. Kayak gak ada yang kehilangan, ya kan. Kalau saya pilih dulu abu-abu coklat, abu-abu coklat, abu-abu coklat. Akhirnya yang keluar kepaksa hijau deh paling enggak ya. Tuh Masya Allah gitu ya. Kenapa kalau orang yang udah rezekinya banyak, kemudian memang ingin sedekah, itu mengeluarkan uang itu mudah sekali. Dan enggak merasa itu besar ya. Kenapa kita enggak bisa bilang 1 juta receh? Karena duit kita enggak sampai 1 juta. Itu persoalannya, betul atau tidak? Kalau uang kita insya Allah triliunan, insya Allah 1 juta tuh merem insya Allah. Berapa? Udah gitu aja ya, Masya Allah. Mudah-mudahan satu saat sedekah 10 juta receh, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin ya, insya Allah. Bismillah. Oke, nah mengutamakan orang lain itulah yang disebut dengan isar. Ini dia ya. Jadi utamakan orang lain ibu-ibu sekalian ya. Selama kita mampu naik kendaraan misalnya silahkan yang lain duluan. Kita bisa pesen ya kan nanti car online ya kan. Atau duduk silahkan duluan, gak usah juga rebutan, gak usah juga marah ya kan. Ada yang seperti itu, tidak. Karena prinsip pengorbanan tertinggi isar mencerminkan keikhlasan hati seseorang saat dia memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas dirinya sendiri. Bahkan saat dirinya sedang membutuhkan. Nih, dia membutuhkan. Ini kisahnya di perang Yarmuk, boleh dicek. Di perang Yarmuk ada sahabat setelah peperangan usai, banyak sahabat-sahabat yang berdarah-darah, kakinya terpotong, ada yang terbunuh, ada yang tangannya, ada yang kemudian pingsan. Karena kan head to head perang zaman dulu kala ya. Maka kemudian ada sahabat datang membawa konsumsi, membawa minuman. Maka kemudian semua yang sudah terengah-engah, sudah darahnya keluar banyak diobati, habis diobati dikasih minum. Wahai paman minumlah, engkau sudah lelah berperang, darahmu banyak, kami obati dan kami beri minum. Kata si paman yang pertama, jangan aku yang kau beri, itu temanku lebih lapar.
Dia darahnya lebih banyak. Maka sahabat ini membawa minumannya ke sahabat yang berikutnya. Ketika sahabat berikutnya dikasih minuman, aku tidak seberapa, itu temanku ada yang kelihatannya sudah akan wafat karena darahnya lebih banyak lagi. Dia pergi ke teman yang ketiga. Sampai ke teman yang ketiga diberikan minum, teman yang ketiga wafat. Karena darahnya sudah terlalu banyak ditebas kakinya oleh musuh. Begitu dia kembali ke teman yang kedua sudah wafat. Kembali lagi ke teman yang ketiga, tadi yang pertama. Akhirnya teman yang pertama tadi juga sudah wafat. Akhirnya karena mendahulukan orang lain, semua wafat syahid. Tapi tidak bermaksud menyusahkan diri sendiri, tapi ingin mengutamakan orang lain. Itu kisah di perang Yarmuk. Masya Allah, sahabat-sahabat ya MMAT yang Umi cintai, semua sangat tidak rakus dunia. Sangat tidak rakus dunia. Masya Allah ya, Umi senang kalau lihat orang seperti ini gitu. Kita juga malu gitu ya kalau kita mau mengutamakan diri sendiri ya. Jadi isar inilah sikap Nabi dan para sahabat yang luar biasa ya. Maka ayatnya tuh kata kuncinya adalah slide yang tadi surat 3 ayat 92 juz 4 yang pertama sebelah kiri atas. Pembukaan juz 4. Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun, kata Allah. Lan, kalau Allah udah sebut lam aman nun, itu gak akan pernah selama-lamanya. Lam aman nun gak akan pernah selama-lamanya kamu bir itu birru atau birro, mencapai surga, mencapai kebaikan. Hatta, sampai kamu kalau mau masuk surga, hatta tunfiqun, menyedekahkan. Apa yang disedekahkan sayang? Mimma tuhibbun, apa yang kamu cintai. Coba deh sekali-sekali, punya bros bagus banget, gak ada lagi tinggal satu-satunya. Ada yang butuh, aduh abis taklim mau datang resepsi, tapi gak pakai bros gini gimana ya. Udah kasih, bismillah. Nanti akan datang lagi yang lebih bagus. Walaupun kita butuh, dan itu yang kita sukai. Coba deh, sekali-sekali. Kita belajar gak tergantung sama semua dunia. Walaupun suka banget gitu, iya kan. Coba sekali-sekali, berat gak? Berat. Kalau Umi berat, sampai gak tidur 3 hari. Kebayang itu brosnya, ya Allah itu bros bagus banget ya Allah. Terus begitu mau pergi inget lagi, Allah bros tadi ya Allah gitu ya. 3 hari baru lupa, kayaknya sampai sekarang masih inget juga sih kayaknya deh. Astagfirullahaladzim ya. Ingat bukan berarti gak ikhlas ya, insya Allah tetap ikhlas ya. Cuman masih ingat aja, sekali-sekali coba deh lakukan itu. Itu bukan malah kita jadi sedih, tapi kita malah bersyukur. Ternyata sesuatu yang kita cintai dipakai oleh orang lain. Betul gak? Bermanfaat untuk orang lain. Ini kuncinya, isar yang paling tinggi surat Ali Imran ayat 92. Surat 3 ayat 92 ya. Kita baca yuk, surat 3 ayat 92. Tadi slide-nya tadi ya. Oke, ntar Umi perlihatkan. Ini dia tadi. Umi mundur nih, slide-nya Umi mundur sekali. Memberi dari sesuatu yang dia cintai ya. Itu tadi. Boleh? Ada yang mau membaca? Artinya boleh. Ali Imran 92. Ini ayat pertama di juz keempat. Silahkan. Oh, siapa mau? Bu Yuni udah ketemu? Bunda lagi aja. Silahkan Bunda Mira, kita dengar suara Bunda. Ali Imran ayat 92. Oh ya, gak apa-apa. Ini di baliknya ada yang oh baterainya habis. Iya. Mau pakai ini? Bunda pakai ini aja. Habis ya baterainya? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi bangun. Baik, Umi yang ngambil ininya, Bunda ikut bangun, mohon maaf. Sama-sama isar berarti.
Baik, ini ayat surat Ali Imran ayat 92 ya. Tidaklah kamu akan sampai kepada kebaikan. Kebaikan ini maksudnya adalah surga. Kebaikan ini adalah pahala. Tidak akan kamu sampai kepada kebaikan surga dan kebaikan yang paling utama sebelum kamu atau sehingga kamu menginfakkan sesuatu yang paling kamu cintai. Masya Allah ya, memang tidak mudah ya sayangnya menurut Umi gitu, nggak mudah ya. Kita mau memberikan yang terbaik gitu ya. Biasanya kalau Umi kalau mau ngasih tuh pilih-pilih dulu yang nggak suka baru dikasihin. Kalau yang suka jangan. Kadang-kadang ini Umi ya jangan diikutin ya sayang ya. Pernah nih udah ngumpulin baju gitu, mau kasihin gitu, kayaknya nih udah nggak dipakai deh gitu ya. Udah dibungkus rapi ada 5. Udah dimasukin pakai tas plastik, pakai apa? Mohon maaf pakai plastik gitu biar rapi kayak baru gitu kan ya. Terus walaupun udah dipakai 1 kali, terus udah gitu udah dikasih mau dikasih ke orang, orangnya belum lewat-lewat. Iseng-iseng dibuka lagi. Terus kemudian gini, siapa tahu nanti Umi langsing lagi nggak jadi deh gitu. Dari 5 tinggal 3, 2 jangan deh masukin lagi ke lemari Uni. Udah gitu orangnya belum datang juga. Buka lagi, akhirnya masukin lagi tinggal 1. Ya Allah 1 gak datang-datang juga orangnya. Gak jadi ngasih ya Allah, innalillahi ya jangan ya. Jangan ya sayang ya. Ya Allah ini bener-bener deh. Makanya memang bener ya, makanya kalau kebaikan harus segera ya. Supaya jadi jangan berubah pikiran. Masih mau 5 jadi gak jadi tuh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan ya. Bismillah. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama dengan sedekah kita di akhirat. Insya Allah ya. Bismillah. Insya Allah ini dia ya. Jadi inilah kisah kaum Ansor yang ada tadi di Al-Hasyr ayat 9. Pengorbanan yang tinggi adalah sesuatu yang kita butuhkan ya. Benar-benar kita masih butuh tapi kita berikan kepada mereka ya. Mereka bahkan orang Ansor tadi apa berbaginya? Berbagi rumah, berbagi tanah. Berbagi apa lagi untuk orang muhajirin? Berbagi harta dan berbagi istri. Ya Allah luar biasa nih, kayaknya gak ada yang sekarang begini ya. Berbagi suami, astagfirullahalazim. Allah baik banget ya Allah, Masya Allah tabarakallah. Insya Allah surga insya Allah ya. Kisah seorang yang ya tadi ya. Jadi keteladanan yang tinggi juga memberi makan, padahal dia nggak makan tadi ya, sahabat yang mematikan lampu ya, padahal makan nggak tadi yang punya rumah, tidak makan ya. Nah derajat isar, nih derajatnya ya, derajat isar nih sayang, ini ya, nih kita lihat bukti manfaatnya makhluk. Hadisnya sahih, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain ya. Nah jadi inilah nilai manusia yang terbaik kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Tadi hadis yang Umi bacakan ya, menjadikan isar sebagai akhlak utama untuk mewujudkan manfaat universal. Berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Jadi kenapa kita kan nggak ada apa-apanya, benar kata pepatah ya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan amal. Cuman amal aja, amal kita, nama baik kita. Maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Kalau enggak ya Allah astagfirullah. Ya kita mohon ampun kepada Allah yang enggak baik. Jadi berusahalah. Landasan dalil dan aplikasinya adalah hadis tentang ya kan khairun nas, menekankan pentingnya hidup harus bermanfaat. Khairun nas, sebaik-baik manusia kita harus bermanfaat. Kalau maaf ya gak bisa sedekah uang, gak bisa sedekah ilmu, tolong sedekah tenaga. Kalau lihat ada orang repot boleh dibantu gitu, bisa ada yang dibantu gitu ya, gak apa-apa, bermanfaat insya Allah. Ini lagi ramai ya tentang pesantren. Jadi memang kalau anak-anak itu memang kita ajarkan adab sedikit, maaf kebalik. Ilmu sedikit bisa menutupi adab yang baik. Orang yang ilmunya dikit tapi adabnya bagus ketutup. Tapi adab gak ada, ilmu banyak, tetap dia gak bisa naik level. Nah jadi di pesantren itu emang mengajarkan ihtiram kepada guru. Dan Umi merasakan loh, banyak barokahnya menghormati guru. Karena biar bagaimana guru kita begini karena guru kan, dengan izin Allah ya. Umi dulu ingat banget ya Ustazah Ida Farida, adiknya Ustazah Tuti Alawiyah. Allahumma yarhamhum ya, dua-duanya sudah gak ada. Itu kalau ketemu saya lebih dekat sama Ustazah Ida Bu Is ya. Ustazah Ida selalu bilang sama saya, Nani kan lebih sepuh dari saya, jadi manggilnya namanya aja. Nan,
Kalau ketemu ustazah udah tua, salam tempel. Jangan diem aja. Iya. Saya kalau ada ustazah yang lebih tua dari saya, tapi saya nggak sopan ya. Saya manggilnya nenek, kata teman-teman. Kita juga udah nenek, oh iya ya. Jadi salam, cium tangan, ya. Maaf, walaupun nggak seberapa. Salam tempel, dia seneng banget ya. Masya Allah gitu ya, di pengajian-pengajian tuh saya selalu diingatkan seperti itu. Masya Allah gitu ya. Dan ternyata itu ilmu yang penuh barokah gitu ya. Bukan makin habis harta kita, tapi banyak keberkahan-keberkahan yang saya dapatkan. Ya, itu diantaranya, ibu-ibu sekalian. Ya kita juga menghormati misalnya, Bun, contoh ya Bun, ini mohon maaf ya. Maaf, Umi tidak bermaksud Umi ya, tapi mungkin contoh yang lain, tapi Umi belum ketemu. Misalnya maaf, ada pengajian penuh, misalnya waktu itu manggil Ustadz Abdul Somad, atau ada Ustadz Adi Hidayat. Ketika penuh, panitia menyimpan sepatunya Ustadz. Itu kan wajar ya. Betul atau tidak? Karena nanti pulang kan bisa ketendang-tendang atau ke bawah. Kan beliau juga guru. Betul gak Bun? Itu kan menghormati. Umi pernah loh. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ceramah gitu ya. Alhamdulillah taruh sepatu padahal di rak sepatu. Pulang paling belakang karena panitia mau ada yang ditanya. Begitu paling belakang, alhamdulillah sepatunya gak ada. Bukan di MMAT, bukan. Akhirnya Umi pamit kan mau pulang, terus mereka nanya, Umi sebenarnya gak mau cerita. Umi kok gak pakai sepatu? Saya lihat sepatu saya gak ada, saya bilang gitu ya. Akhirnya mereka keliling. Enggak, mungkin di belakang Umi salah turun. Enggak, tadi Umi ingat turunnya di sini. Udah muter-muter, emang gak ada sepatu Umi. Umi juga udah muter, gak ada. Akhirnya udah gitu kata panitia, saya pinjemin. Oh enggak usah. Umi kan cuma gampang naik mobil doang gitu kan ya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Mungkin tadi ceramah Umi mengatakan buang yang buruk, ambil yang baik. Kayaknya gitu ceramahnya. Akhirnya yang buruk dibuang, yang baik diambil ya kan. Ya udah, berarti kan harus diamalkan ya, jangan cuma ceramah ya kan. Alhamdulillah ya. Enggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Barokah insyaallah ya. Teman-teman sekalian. Jadi mohon maaf kalau menyingkirkan sepatu ya kan, guru untuk tamu atau tamu mengutamakan tamu itu bukan apa-apa ya, emang untuk menghormati. Kita kan diajarkan juga begitu ya Bun ya. Alhamdulillah. Iya. Maka ini landasannya ya. Jadi kita selalu memberikan manfaat. Hubungan antara isar dan iman. Kenapa sih ada orang yang isar? Karena iman. Iya kan? Ada orang masak, Umi tuh kalau pulang ke kampung gitu ya, itu bule itu ya, sampai ngomong pakai bahasa daerah gitu, Nani, bude tunggu gak teko-teko, iki masakane wes 2 hari diangetin gitu ya. Terus Umi emang Masya Allah gitu ya, sampai mereka tuh kayak gitu. Terus ada lagi satu, beliau memang dagang sapi di pasar gitu kan ya. Nani, ini bude goreng krecek. Sampai bude tuh umpetin di kolong tempat tidur katanya gitu. Ada tempat tidur dari besi gitu kan ya. Sampai 3 toples ini buat kamu gak datang, baru hari ketiga datang katanya gitu ya. Itu luar biasa ya effortnya ya. Dia pengen gak? Kepengen. Tapi dia memberikan yang terbaik. Ya, Masya Allah. Udah gitu pulangnya dikasih itu, do you know intip? Kerak, tahu gak ibu sekalian ya. Sampai Masya Allah gitu ya, padahal sampai Budi ini sampai bikin lama berhari-hari dijemur lagi dibawain buat saya. Saya bawa di mobil diinjek-injek sama anak saya. Kan harusnya taruh di atas pakaian udah penuh. Akhirnya taruh di bawah, Umi lagi gak puasa, mohon maaf. Anak-anak udah pegel kan, dari Jawa Tengah ke pulang. Umi ini injek dikit boleh gak? Boleh tapi dikit aja ya. Ya, gak tahu nginjeknya bukan dikit ya. Orang daerah banyak yang, ya kita juga begitu insya Allah ya, melakukan isar. Isar ini apa jadi teman-teman? Bukti daripada iman. Betul gak? Kalau gak yakin Allah ganti, kalau gak yakin Allah ridho, mau gak kita kasih? Enggak. Kita tahu, in asantum li anfusikum. Betul tidak? Kalau kamu berbuat baik, pasti kamu akan diberi oleh Allah baik. Kemudian apa kata Allah? Jazaul ihsani ilal ihsan. Semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan.
Kita tahu bahwa bunda-bunda memberi, Masya Allah. Ini juga ya, Masya Allah Priangan Sari sukses berkah Insya Allah. Setiap datang ke MMAT ada oleh-oleh Priangan Sari. Insya Allah berkah. Ibu-ibu kalau bawa teman-teman banyak oleh-olehnya, jangan yang lain ya, Priangan Sari ya kan. Masya Allah ya, berkah Masya Allah. Nah kenapa? Ya karena itu tadi memberi. Kalau bukan karena memberi gak mungkin, pasti Allah ganti. Dan Allah janji lagi, Allah tuh baik banget, gantinya bukan 1 kali teh, 700 kata Allah. Al-Baqarah 261, adik-adikku sayang. Kemudian Allah bilang kalau gak 700 kali, aku gantinya adalah, ibu-ibu sekalian, berapa? 20 kali. Surat Al-An'am ayat 160, 20 kali. Kalau gak 20 kali, minimal 2 kali. Al-Baqarah 265. Jadi kenapa ada orang suka memberi? Karena yakin kalau memberi pasti diganti sama Allah. Allah gak pernah tidur, Allah gak pernah lupa. Kita yang suka lupa. Maka pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memberi maaf, kita memberi kesabaran, kita memberi dengan kata-kata baik, Allah juga akan balas kepada kita. Maka hubungan isar dengan iman sangat kuat. Tindakan-tindakan iman yang kuat pasti akan mencerminkan isar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat-sahabat tersayang semuanya. Itulah derajat tertinggi dalam ukhuwah, dalam perbestian. Besti bisa forever, ya kan? Kalau tadi semuanya saling memberi. Ya kan? Enggak apa-apa karakternya beda-beda. Ada yang hobinya terlambat, ada yang hobinya bersih-bersih, ada yang hobinya makan, enggak apa-apa. Tapi semuanya saling memberi, saling berbagi, ya kan? Ada yang makannya dikit, enak banget ya, pergi sama teman makannya dikit ya. Dia suruh makan, entar kalau belum jam 1 belum makan, IF dia. Oh seneng banget saya, udah terus aja. Kamu gak makan, entar kalau belum jam 1 Umi, entar ada lagi datang makanan yang jam 1 saya bilang ya. Masya Allah, udah jam 1 makan, ayo minum, tunggu 30 menit, kita lagi yang minum, ya kan? Ada tuh teman yang oke banget ya, Masya Allah luar biasa ya. Jadi implementasi dari ukhuwah sejati adalah sifat isar. Ukhuwah akan terjaga panjang. Kenapa sih kita pertemanan sampai 30 tahun, 40 tahun? Karena dua-duanya punya sifat isar. Karena ini adalah puncak kesempurnaan dalam ukhuwah, dalam persaudaraan, dalam kebersamaan. Mencerminkan kepedulian mendalam sehingga kebutuhan kita sesama muslim terpenuhi insya Allah. Insya Allah semua anggota MMAT adalah seperti ini. Ya, kita bukan cuma berteman karena kita butuh, bukan. Tapi kita memang sama-sama ingin sama-sama maju dan sukses. Ya, nah maka orang-orang yang isar dia seperti satu tubuh. Dia seperti sama, ada kepala, ada tangan, ada kaki dan semuanya. Analoginya dalam tubuh umat, Nabi mengatakan, menggambarkan bahwa umat muslim adalah sebagai satu tubuh. Kita semuanya MMAT dan umat Islam semuanya satu tubuh. Satu sakit, semua merasakan sakit. Ya kan? Tidak ada yang lain, semua satu sakit, semuanya sakit. Kita teguhkan pokoknya persaudaraan. Ibu-ibu, teman-teman, kayaknya umat Islam mulai agak di pojok-pojokan ya. Mulai sekarang pesantren, terus kemarin tuh apa gitu kan ya. Kita jangan jangan termakan ya, jangan terpancing ya sayang ya. Jangan terpancing, semua pendidikan punya kekurangan dan kelebihan. Tapi pendidikan yang paling utama adalah adab, betul gak? Juga gimana mungkin anak ditegur ngerokok malah gurunya yang dimarahin. Betul gak? Ya memang merokok ya, jangankan merokok di sekolah, itu kan bukan tempatnya ya. Kita aja kalau di rumah sakit atau kadang-kadang di rumah makan atau di kendaraan, nggak boleh kan, betul tidak? Merokok harus ada tempat-tempatnya khusus. Apalagi sekolah gitu ya. Makanya ada slogan, saya sih setuju ya, yang anaknya sekolah nggak boleh ditegur sama gurunya, bikin sekolah sendiri, jadi gurunya sendiri, muridnya anaknya sendiri, itu bagus. Betul atau tidak ya? Naikin sendiri, lulusin sendiri gitu kan ya. Betul gak Bun? Iya, guru tuh kan digugu dan ditiru. Bun, Umi ini ngerasain loh. Satu kelas 25 anak, bayangin. 25 anak dengan 25 karakter. Di rumah aja tinggal 3 anak, yang 3 lagi pergi, pusing udah 3 anak. Makannya beda-beda, satu nasi goreng pakai telur, satu lagi nasi goreng gak mau pakai telur, ya kan? Satu lagi gak mau nasi goreng, maunya nasi putih, betul atau tidak? 25 anak kalau sekolah negeri, satu kelas 35.
Dengan segala macam, ada yang tidur, ada 40, betul. Saya juga pernah 40 satu kelas, saya juga guru, ya kan. Ada yang tidur, nggak udah. Ada yang ngobrol dari awal sampai akhir ngobrol. Ditanya pelajarannya nggak tahu, tanya gitu, ya kan. Ada yang bengong aja, ya kan. Macem-macem, pokoknya macem-macem anak-anak itu di kelas, ya kan. Ada yang cekikikan, ada yang godain temennya, ya kan. Ada yang serius ada, tapi yang serius paling 2 baris di depan. Ya kan, yang di belakang nggak jelas, nggak tahu ngapain. Tapi kalau di sini MMAT serius semua sampai belakang tuh, alhamdulillah. Iya kan, jadi wajar dong kalau bu guru ya masya Allah. Tapi sekarang guru sekarang keren-keren loh, ya. Umi juga kemarin sempat ngasih motivasi aja di kelas gitu ya. Umi bilang, anak-anak sekalian, bu guru mau sebentar aja, boleh nggak minum? Kalian boleh ngobrol deh 5 menit, ya kan? Akhirnya minum, ngobrol bukan 5 menit, ngobrolnya rame 15 menit. Ini mau diterusin apa enggak nih? Bilang gitu ya, terusin bu katanya ya. Masya Allah, karena memotivasi, jadi mereka nggak bete ya, bukan mata pelajaran. Nah jadi Masya Allah gitu ya, mereka udah bisa, anak-anak sekarang beda ya, nggak seperti anak kita dulu. Mereka maunya diajak dialog, karena mereka udah mengerti ya. Terus kalau materinya kira-kira bisa di searching, bu guru udah nggak usah bu guru, saya bisa searching gitu kata dia. Iya kan, karena sekarang udah kita bisa nanya bu, gitu kan ya udah, gitu kan katanya gitu dia bilang. Jadi emang harus ada improvisasi, ada kreativitas, ada inovasi dan sebagainya ya anak-anak kita sekarang. Nah, jadi kita adalah satu tubuh bunda. Jadi kalau ada yang jelekin satu tidak, semua umat Islam dengan segala kekurangan dan kelebihannya umatnya. Kalau Islamnya insya Allah the best, betul nggak? Karena Allah yang menjamin, ya Islam itu adalah agama yang sempurna. Ibu sekalian, sempurna banget. Mana ada agama lain masuk kamar mandi pakai doa? Ada nggak bun? Nggak ada. Ada nggak agama lain ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah ketika kemudian habis haid mandi wajib? Gak ada. Ada nggak agama lain ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah begitu kemudian anak lahir didoakan? Ada akikahnya, iya kan? Tidak ada potong rambutnya. Bahkan sekarang banyak yang tidak tahu ada tahnik. Tahu ya tahnik ya? Kalau babynya baru lahir di samping akikah ditahnik. Apa itu tahnik? Yaitu menghancurkan kurma, dihaluskan bukan dihancurkan. Menghaluskan kurma, jangan ada yang kasar. Kemudian disentuh kurmanya. Kemudian tadi air kurma pakai air zam-zam boleh, pakai air biasa boleh. Kemudian disentuh, kemudian Rasulullah melakukan ini kepada cucunya. Dioleskan ke lidah dan langit-langit. Kata Nabi agar kelak nanti kata-katanya selalu manis. Kata-katanya bagus dan lembut. Kemudian yang kedua bisa membuat nafsu makan. Yang ketiga menghilangkan sariawan di lidah untuk para baby-baby. Sariawan susu. Itu. Kalau dulu jangan kayak dulu. Zaman dulu gak ada ilmunya. Pakai popok yang udah dikencingin. Katanya gitu. Itu buat bersihin sariawan babynya. Astagfirullah. Udah jadul gak ada dalilnya, gak ada dasarnya lagi ya. Najis lagi ya, astagfirullahalazim. Itu zaman dulu, bukan di sini, bukan. Itu generasi Umi itu, baby boomers, ya kan. Masya Allah. Dah, kemudian kebersamaan kita, Umi ingat Bunda Mirna bercerita kepada Umi, kita harus menyatukan semua umat Islam. Kita harus bersatu semuanya. Iya betul, Umi setuju sekali, ya kan. Jangan fokus pada perbedaan-perbedaan. Kita semua fokus, kalau dipikir-pikir ya Umi juga sering mendapatkan kata-kata itu, tapi mudah-mudahan kita tidak ya. Selalu Umi dapatkan kata-kata pokoknya kulu bid'atin dolalah, kulu dolalatin finnar gitu katanya, itu sering banget ya. Umi pikir-pikir ya Allah orang kesian banget masuk neraka semua. Padahal Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW, wahai akhwat semua, Nabi itu nanti di padang mahsyar paling sibuk mengumpulkan umat Islam untuk masuk surga. Sampai Nabi mencari-cari umat Islam yang belum masuk surga, beliau akan memberikan syafaat kepada umat Islam untuk masuk surganya Allah. Saking sayangnya Nabi sama umat Islam. Jadi jangan sampai kita mengatakan orang lain neraka. Kita juga wallahu a'lam. Tapi Nabi mengharapkan kita semua masuk surga dengan syafaat beliau. Kita juga demikian ya insya Allah. Pengorbanan sebagai pengikat persaudaraan. Kenapa? Bersaudara harus ada pengorbanannya. Ya, ada teman yang pendiam, ada teman yang mungkin mohon maaf tidak pendiam, nggak apa-apa. Semuanya ada bagusnya. Ada teman yang sahabat kerjanya ngantukan, bagus juga sih alhamdulillah. Iya kan? Kalau enggak dia enggak kebagian bicara, ya kan? Ada yang susah tidur, ada bagusnya juga, ya kan? It's okay.
Ya, iya begitu ya. Apalagi satu kamar sama teman yang maunya lampunya dimatikan. Kita maunya lampunya nggak dimatikan. Atau kita maunya lampunya dimatikan gelap. Ada teman nggak bisa tidur kalau gelap. Ya Allah, my God. Jadi tidur cahayanya terang benderang. Kayak jam 12 siang zuhur, ya kan. Ya Allah, ya begitulah persaudaraan ya sayang ya. Ada yang tidur maunya dingin, AC-nya 18. Ada yang tidur nggak tahan AC. Ya Allah, tidur aja di luar di lorong ya kalau gitu ya. Betul atau tidak? Ada kan yang begitu ya? Masya Allah, itulah persaudaraan ya, sahabat-sahabat sayang. Nah, harus ada pengorbanan di antara kita. Ya. Ada. Siap, insya Allah. Ya. Jadi ada pengorbanannya ya. Jadi itulah ukhuwah Islamiyah ya, sahabat-sahabat ya. Beda-beda tipis gak apa-apa ya. Sahabat-sahabat MMAT, perbedaan gak apa-apa kan? Insya Allah. Beda pendapat biasa kan? Karena kita udah dibiasakan beda pendapatan. Nah, iya kan? Beda saldo rekeningnya kan? Ya. Iya, jadi kita udah biasa aja. Oke ya. Jadi untuk itu ya ada kekurangan-kekurangan sedikit, ya udahlah ya. Nih, bagaimana cara mengembangkan sikap isar? Nah, supaya isar kita tumbuh terus jadi karakter kita. Kita punya sikap isar dan menjadi karakter kita insya Allah ya. Jadikan iman sebagai kekuatan. Kalau ada orang yang dikasih terus dia nggak pernah ngasih, ya udah alhamdulillah emang tugas kita ngasih. Emang tugas kita memberi bukan meminta, ya sudah. Kalau ada orang yang bilang begini, jangan mau main sama dia, jangan main sama dia, kamu tuh dimanfaatin. Oh tidak, saya ngaji di MMAT memang harus jadi orang yang bermanfaat. Betul tidak? Iya, biarin dia memanfaatkan, yang penting kita mau jadi orang yang bermanfaat insya Allah ya. Maka oleh karena itu kembangkan sifat isar karena yakin yang balas adalah Allah. Jangan mengharap dari orang lain. Memberi bukan untuk mendapatkan dari orang tersebut. Kita memberi karena Allah, nanti Allah yang akan balas. Maaf kalau balasan manusia belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau balasan dari Allah, insya Allah lebih dari segala-galanya ya bunda sayang ya. Insya Allah semuanya. Jadi kita minta balasannya dari Allah. Sehingga kita akan mengalahkan ego dan cinta dunia. Ada orang yang di kulkas punya kue cheese sepekan belum habis-habis. Begitu dibuka cheese-nya udah kaku-kaku, coba bayangkan. Ada yang punya kue, punya makanan, ada lontong isi arem-aremnya itu isi daging, 10 hari nggak dikeluarin. Akhirnya alhamdulillah dagingnya sudah bertumbuh ya, ada tumbuhan yang lain ya, jamur ya kan. Pokoknya kalau kira-kira kita nggak habis ya udah berbagi aja. Betul gak sayang? Berbagi itu kan enak ya, insya Allah berkah insya Allah ya. Maka oleh karena itu yakin kepada janji Allah. Ya, kalau kita yakin Allah akan kasih, nggak mungkin Allah tidak membalas. Ya, ada hukum kan ya, law of attraction, betul nggak? Iya, hukum gravitasi. Ketika kita memberi dia akan ketarik lagi, betul nggak? Gravitasi kan menarik, nggak mungkin akan dilepas, pasti akan ketarik lagi. Itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sedang menghadapi kesulitan, ya kadang-kadang dikorek-korek duitnya udah nggak ada, tapi ketika kita berikan Allah balas, Allah tahu nih kamu nggak ada lagi duitnya ya. Nah maka iman kita akan naik, ibadah kita akan terhayati jika Al-Quran menjadi langkah penting untuk mengokohkan hati. Tadi ingat aja surat Ali Imran ayat 92, betul atau tidak? Ya, surat Ali Imran ayat 92, Bismillah, insya Allah. Rasakan betapa nikmatnya gitu kan ya. Apalagi sekali-sekali deh sahabat MMAT, sekali aja dalam hidup. Memberi yang paling kita cintai dan memberi yang berat gitu. Kita memberi tapi berat banget gitu. Berat lepasnya gitu loh. Iya kan? Ngasih ke orang duit banyak, Soekarno-Hatta, satu amplop lupa dihitung lagi. Ya Allah, bener-bener deh 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Kebayang itu isinya berapa, ya kan? Kenapa gak dibuka dulu, kenapa gak dikurangin dulu selembar ke 2 lembar. Gak taunya gak tahu berapa deh, hanya Allah yang tahu. Itu balasan Allah luar biasa, coba deh kalau gak percaya. Apalagi ngasih ke orang tua, wah Masya Allah hadiah buat orang tua. Juga bukan cuma orang tua, mertua. Wow, langsung pasti menantu kesayangan.
Coba deh, insya Allah ya. Enggak cuci piring sekali-kali nggak dimarahin, ya kan. Makan banyak, nggak pakai belanja, nggak dimarahin. Udah pernah ngasih tebel, ya kan, masya Allah. Udah gitu diinget-inget lagi ya, alhamdulillah dibikin status, mama udah transfer ya, gitu ya, masya Allah. Menantu kepada mertua, tuh keren banget. Jangan hitung-hitungan sama mertua, kan kemarin udah, ntar jangan lagi ya. Kemarin kan udah, masa kurang sih, kasih terus. Mertua nggak perlu dimengerti, mertua yang penting sering diberi. Iya atau iya? Kayaknya iya banget ya. Mertua, salah deh. Masya Allah. Oke, kuatkan iman ya, memberi karena Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena Allah, insya Allah, Bismillah, insya Allah ya. Nah, karena memberi itu bisa melatih empati. Kita kan nggak pernah ketemu orang di Gaza. Tapi ibu-ibu MMAT ngasih. Kenapa empati? Satu kamar mandi diantri 500 orang. Terakhir mereka ambil air selokan, kemudian sayur-sayurnya adalah daun kaktus. Dibuang kulit durinya, dimasuk jadi sayur kaktusnya itu. Karena gak ada makanan apa-apa. Katanya gencatan senjata, tapi semua yang di penjara dikeluarin, dipukulin, ditendang, ya kan? Kemudian disiksa luar biasa. Itu terjadi di Gaza. Mau gak mau kita merenung, ya Allah kita bersyukur dia ada di sini. Kita bersyukur semua dalam keadaan sehat walafiat. Mau pilih makan tuh di luar ada macam-macam. Ada pisang ijo, ada empek-empek, ya kan, ada empal dan lain-lain ada. Tuh semuanya tuh kelihatan lagi dari sini tuh, masya Allah. Silakan, coba di Gaza. Di Gaza udah tidak ada adikku, harganya mahal. Kenapa? Dirampok sama polisi Zionis, kemudian itu bantuan-bantuan dirampok, kemudian dijual kepada penduduk Gaza dengan harga mahal. Itu mereka, keterlaluannya luar biasa. Ya jadi kita jadi empati, ya kita berikan, kita gak seberapa kalau kita masih bisa beli lagi. Di sana sulit untuk membeli juga. Nah, merenungkan penderitaan orang lain. Kemudian belum lagi yang bayi 2 tahun beratnya cuma 4 kilo. Ada balita ya kan 7 tahun sekitar 5-6 tahun gitu ya, 5 tahun beratnya cuman 6 kilo. Itu karena apa ya tadi nggak makan, boro-boro susu ya kan, tidak makan yang layak ya kan. Masya Allah kita mah di Indonesia udah catering MBG lagi. Ya Allah 2 dapatnya ya, MBG lain catering lain ya kan. Ya untuk melengkapi soalnya cateringnya ya. Yang kedua dengan kita memberi kan kita ada dialog. Makanya Allah bilang tadi ayatnya, kalau memberi jangan sama tukang minta-minta. Justru sama bukan yang minta-minta. Karena kalau pengemis biasanya mereka malas menimbun uang. Makanya kata Allah di Al-Baqarah 273, berikan hartamu bukan pada pengemis. Karena pengemis jadi pekerjaan dia. Dia jadi pekerjaan akhirnya dia tidak bekerja tapi dia mengemis. Iya kan? Ini merusak etos kerja. Ya. Maka inilah kita lihat ya tadi, makanya alhamdulillah nanti Bunda Mirna akan menyampaikan program semua yang ada di Tazkiyah justru membantu kita, menolong kita untuk bisa bersedekah. Kalau nggak ada program bagaimana kita mau bersedekah? Kita tidak tahu. Program yang tepat adalah kan kalau di Tazkiyah mengelola itu justru apa? Untuk memudahkan kita memberi kepada tempat yang tepat, teman-teman sekalian. Ya, tempat yang tepat, bukan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita kan semua ada pertanggungjawabannya. Dan kemudian empati kita melatih kepedulian kita kepada lingkungan. Jangan sampai ada kata Nabi SAW, kalau kita makan tetangga kita lapar, kita kenyang, maka kita dikutuk sama malaikat sampai pagi. Jangan sampai terjadi. Nauzubillah min zalik. Makanya kita biasa berbagi aja sehingga kita tahu ya bahwasannya insya Allah tidak ada yang kelaparan di antara kita insya Allah ya. Nah ini dia membiasakan sedekah. Ya teman-teman sekalian sekarang tuh keren banget ya. Sedekah tidak harus uang. Sedekah bisa kris, bisa transfer, bisa apa lagi mobile banking ya. Bisa SMS banking, betul tidak sayang ya. Mudah sekali. Sedekah tidak harus uang. Sedekah bisa laptop, bisa handphone, bisa kacamata, bisa cincin, gelang atau kalung. Ya, jadi sedekah begitu praktisnya luar biasa hari ini ya. Allah mudahkan. Jadi gak ada alasan, maaf ya gak bisa sedekah, gak bawa uang cash. Nggak penting uang cash, sekarang cashless pokoknya.
Ya, betul atau tidak? Dimudahkan oleh Allah. Jadi dikasih kemudahan. Membiasakan diri bersedekah adalah langkah awal menuju sikap isar, ya. Suka bersedekah, suka mengeluarkan harta. Ingat, dari semua harta yang kita punya ada bagian yang bukan punya kita. Mimma razaqnahum yunfiqun. Bukan semua punya kita. Dan insya Allah itu yang menyelamatkan kita. Saya suka banget deh, Nabi itu emang keren banget. Satu ketika Rasulullah menyiapkan 1 ekor kambing. Sudah dikuliti dan sudah dipotong-potong jadi 4 sama Nabi. Nabi pulang, Nabi tanya, ya Aisyah, di mana kambing kita yang tadi? Apakah sudah dimasak? Habis ya Rasulullah, kecuali 1 ekor paha yang aku masak. Maka kata Nabi, ya Aisyah, yang benar adalah semua ada, yang habis tinggal 1 potong paha. Kok begitu ya Rasulullah? Iya, harta yang disedekahkan akan menemani kita sampai kubur kita dan akhirat kita. Harta yang kita makan akan habis. Jadi yang habis adalah 1 ekor paha, yang lain masih tetap ada sampai kelak nanti kita menemani kita. Itu definisi daripada sedekah. Jadi ketika harta yang disedekahkan, itulah yang akan menemani kita. Itulah yang akan awet, itulah yang sejatinya harta kita. Sementara yang kita makan dan kita gunakan, habis harta kita bunda. Semoga insya Allah semua sedekah kita menjadi barokah insya Allah ya bun ya. Yang kedua adalah utamakan sedekah dari orang-orang yang terkasih agar tumbuh rasa ikhlas dan rela berkorban yang dalam. Ya, berikan biasanya kita kalau bersedekah atau kasih hadiah kepada orang-orang yang terdekat ya. Boleh, bagus sekali ya. Terutama adik ipar, besti, adik ipar. Biar sayang sama kita ya. Kalau kita kekurangan dikit dia nggak marah ya kan. Adik ipar, kakak ipar juga begitu sayang ya. Masya Allah ya. Masya Allah ya kepada semuanya yang terdekat kita ya. Boleh pokoknya karib kerabat itu nomor 1 ya teman-teman dekat. Baru kemudian yang jauh ya. Nah kalau saudara kita di Al-Aqsa adalah memang yang utama ya sayang. Karena kan Nabi bilang 3 tempat. Dan mereka memang dalam keadaan yang amat sangat memerlukan ya. Alhamdulillah semoga barokah sedekah-sedekahnya ya. Kemudian juga sedekah secara konsisten walaupun sedikit ya. Tiap Jumat pagi misalnya terus aja ya berapapun atau wakaf. Nanti ada wakaf tazkiyah setiap Jumat atau setiap apa aja boleh. Pokoknya rutinkan tiap pagi ya. Walaupun dimulai dengan jumlah yang kecil tapi insya Allah efektif untuk mengikis kecintaan kepada dunia. Kenapa sih suruh sedekah? Supaya kita gak rakus. Betul gak sayang? Merasakan loh Umi ya. Jadi kalau sedekah tuh enggak apa-apa tuh kepengen ambil banyak gitu enggak gitu ya. Yang lain makan banyak tuh kita ya makan juga. Tapi enggak, kenapa? Karena tadi dibiasakan sedekah. Umi lihat orang-orang yang sedekah tuh enggak terlalu sama dunia tuh enggak terlalu gimana gitu kan ya. Biasa aja gitu kan ya. Nah insya Allah satu saat juga kita harus meninggalkan dunia ya. Jadi kita latihan pelan-pelan. Oke, menjaga persaudaraan nih yang menumbuhkan ukhuwah ya hubungan baik kita tuh ya karena emang saling membantu, memperkokoh solidaritas ya itu sikap isar ya. Ini juga baik ya kadang-kadang ada satu anekdot bagus deh cerita Nabi Ibrahim. Sedikit aja. Di zaman Nabi Ibrahim ada penyembah api orang Majusi. Umurnya udah tua 70, nggak punya makanan. Kata orang Majusi itu bilang gini, Ibrahim, aku minta makan dong, aku lapar. Kata Nabi Ibrahim, ya kamu masuk itu dulu sembah Allah dulu. Kalau kamu sembah Allah aku kasih deh. Terus kemudian orang Majusi itu bilang gini, Ibrahim 70 tahun aku nyembah api, Tuhanmu ngasih makan. Kamu cuma aku mintain sekali doang, gak ngasih. Ternyata kamu lebih pelit dari Tuhanmu ya katanya. Nabi Ibrahim malu, akhirnya kemudian buru-buru ngambil makan diberikan kepada itu. Pada orang Majusi tadi. Artinya Allah saja kepada orang yang tidak menyembahnya dikasih rezeki. Betul tidak? Apalagi kepada yang menyembahnya. Kita juga gitu. Ya kalau memang mereka butuh kasih. Iya kan? Gak usah pilih-pilih mungkin dia emang membutuhkan. Iya kan? Itu yang dilakukan oleh orang luar kepada orang kita ya. Akhirnya mereka memberi ke kita. Akhirnya nauzubillah min zalik. Ada orang-orang kita yang pindah ke mereka. Kalau istilahnya Ustadz Syafi'i. Jangan salahkan jika ikan-ikan kita pindah ke kolam sebelah. Karena kolam kita kering gak ada makanannya. Ya. Akhirnya pindah ke kolam yang ikannya banyak, makanannya banyak. Ya. Maka menjadikan saudara landasan untuk saling mendahulukan kepentingan orang lain. Ya teman-teman sayang.
Nah ini kenapa harus isar sayang? Mengingat akhirat. Akhirat banyak kita ingat ya. Banyak sekali ayat-ayat tadi ya, termasuk ayat-ayat Ali Imran ayat 92 ya. Al-Hasyr ayat 9, Al-Insan ayat 7 dan 8, 8 dan 9 maaf ya. Ya itu jadi semuanya mengingatkan kita kepada akhirat karena ini bukan rumah kita. Ketahuilah ini tempat singgah aja. Para ulama mengatakan dunia itu cuma terminal. Tujuan kita bukan di terminal. Terminal cuma tempat singgah. Kita punya tujuan insya Allah surga Firdaus. Mudah-mudahan insya Allah ya. Ya itulah teman-teman sekalian. Semoga Allah barokahi. Semoga kita menjadi orang-orang yang isar. Nah kalau punya anak 2 supaya isar ya. Kalau punya anak lebih dari 1 lah gak 2. Kalau bunda mau kasih makanan jangan suka bilang begini. Ini nih mama kasih ya, ini bunda kasih ya. Kamu ngumpet, makannya ngumpet, gak ada lagi. Jangan, itu bikin anak pelit. Kalau bunda gak ada lagi, gini sayang, bunda nih makanannya tinggal 1. Adik kamu kan ada 2, kamu mau berbagi atau gak dapet? Ya udah aku berbagi deh, tapi yang lain sedikit-sedikit, tapi bagi-bagi ya. Karena emang cuma ada dikit, kalau kamu berbagi nanti kita rezekinya banyak lagi deh. Jangan suruh makan ngumpet. Ibu-ibu sekalian ya kan. Kita sukanya gitu ya. Kalau cucu datang, gak ada lagi, cepetan ngumpet, cepetan ngumpet. Gitu di kamar gitu ya, jangan. Itu bikin anak kita gak isar ya. Ajarkan mereka berbagi walaupun cuma sedikit ya. Ibu-ibu sekalian. Demikian materi isar, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah PPT-nya udah Umi share ke panitia. Insya Allah mudah-mudahan nanti di share kepada yang lain. Gak usah bayar royalti insya Allah. Siapa yang mau bayar lagi ya. Jazakillah nanti kita doakan ya, jangan belum selesai. Kita akan doakan teman-teman kita ada yang musibah putranya meninggal dunia, ada keluarganya, ada yang sakit. Kita akan doakan. Tetapi rasanya nggak sempurna kalau belum dengar ungkapan dari Bunda Mirna tersayang. Kita minta kepada Bunda Mirna tersayang untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Jangan kemana-mana dulu, insya Allah dapat barokah yang penuh kebaikan. Bunda Mirna ditunggu sekali ungkapannya pada siang hari ini.